Novel Raja Pedang ke-50, itu bagiannya, kendarai. 8 mesin pembuka batu dimulai pada saat yang sama, dan 5 Master Judai yang tersisa juga telah mengambil biji mereka. Tetapi momen terakhir ditakdirkan untuk menjadi milik trio Sutianmu. Semua orang hanya menatap mesin pembuka batu milik trio Sutianmu. Bahkan 5 Master Judai itu tidak terkecuali. Dan mereka semua tahu bahwa pemenang terakhir hanya akan lahir di antara trio Sutianmu. Di bawah raungan pembuka batu, lapangan sunyi, semua orang menatap ketiga orang Sutianmu. Hati mereka sudah berada di tenggorokan mereka. Sudah dibuka. Tuan Li membuka Sung Yuan terlebih dahulu. Pembuka batu Mahaguru Li adalah orang pertama yang membuka Yuan Chernel, membuat hati para hadirin berbunga-bunga. Dengan Yuan Chernel yang keluar dengan begitu cepat, ada harapan besar untuk memenangkan tempat pertama. Berapa harga yang akan dibuka? Ketika potongan-potongan kecil Sung Yuan terus berjatuhan, kerumunan orang itu menatap dengan saksama ke arah kotak besi, hanya untuk melihat angka-angka di kotak besi itu terus bertambah, segera mendekati 6 jin. 6 jin sekarang. Jantung para penonton berdegup kencang, hanya untuk merasakan mulut mereka kering. Mereka sedikit banyak telah bertaruh pada Mahaguru Li, dan jika Mahaguru Li menang, mereka semua akan mendapat untung besar, atau bahkan menjadi kaya dalam semalam. Pembuka batu berhenti bergetar, dan angka-angka pada kotak besi itu pun tertera. Total 6 kati dan 4 tile. Bagian terakhir dari biji, 1 kati 5 tile Sung Yuan telah dibuka. Kerumunan itu bersemangat sampai gemetar. Selama Sutianmu tidak menemukan biji Sung Yuan yang sangat tinggi, maka Tuan Li akan menjadi tempat pertama yang aman. Mahaguru Qian telah membuka 1 kati 8 tile Sung Yuan. Haha, Tuan Qian memang perkasa. Tiba-tiba gelombang kegembiraan muncul dari para hadirin dan menyebar dengan cepat. 1 kati 8 tile, 3 tile lebih banyak dari Tuan Li. Dia benar-benar membuka sebanyak itu, total 6 kati dan 6 tile, 2 tile lebih tinggi dari Master Li. Sayang sekali dia masih belum bisa menjadi juara pertama. Kerumunan menghela nafas dan menggelengkan kepala. Potongan biji terakhir ini, Master Qian benar-benar dianggap telah membalikkan keadaan melawan angin. Tapi sayang sekali dia terlalu jauh di awal, 5 tile Sung Yuan penuh, bahkan jika dia melampaui Master Li dengan 2 tile, dia masih tertinggal 3 tile. Tempat pertama ini, ditakdirkan untuk menjadi Tuan Li. Tuan Li diam-diam menghela nafas lega, lalu dengan bangga mengangkat kepalanya. Dia benar-benar terkejut ketika mendengar bahwa Master Qian telah membuka begitu banyak medula, tetapi seperti biasa, akhir cerita tidak dapat diubah, dia masih menjadi yang pertama. Dia juga akan menjadi Master Judai Batu yang belum pernah terjadi sebelumnya, membantu 2 Master cabang untuk duduk di kursi kepala Master dalam hidupnya, dan mulai sekarang, tidak ada yang akan mengguncang posisinya. Namun, jelas masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Tuan Li menoleh untuk melihat Sutianmu, dan hatinya tiba-tiba menjadi cemas. Di antara mereka berdelapan, yang memiliki variabel terbesar adalah Sutianmu. Melihat pembuka batu Sutianmu masih berjalan, dan angka di dalam kotak besi masih 6 pound dan 6 tile, kekhawatiran muncul di wajah Mahaguru Li, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak kegirangan. Tidak ada Sung Yuan. Haha, orang tua itu pasti akan menang kali ini. Pada akhirnya, Sutianmu benar-benar memberinya kejutan besar, bahkan tidak ada 1 atau 2 Sung Yuan yang dibuka, dia ditakdirkan untuk menjadi nomor 1. Sutianmu, sepertinya kamu benar-benar mengandalkan keberuntungan sebelumnya. Senyuman dingin menyebar di sudut mulut Tuan Li, bahwa 6 kati dan 6 tile Sung Yuan adalah kucing buta yang menabrak tikus mati, murni mengandalkan keberuntungan. Sebelumnya, dia juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk tertinggal, membuatnya sangat menakutkan, tetapi ternyata itu adalah batu kosong, itu benar-benar menjadi lelucon. Batu kosong, haha, aku tahu itu, dia pasti tidak memiliki kekuatan sebanyak itu. Takdir telah terjadi, kita telah menghasilkan banyak uang hari ini. Melihat Sutianmu belum membuka Yuan Maro, lapangan menjadi lautan kegembiraan, dan semua orang yang bertaruh pada Mahaguru Li melompat dan saling berpelukan dengan gembira. Adapun orang-orang Grand Prince, hati mereka langsung tenggelam ke dasar, wajah mereka sangat jelek. Kali ini, sebagian besar uang mereka lenyap. Begitu saja, semuanya lenyap. Sutianmu, mengapa kamu tidak bisa menciptakan keajaiban lain?
Sudah berakhir, sudah berakhir. Di platform tinggi, wajah Xiang Haoran menjadi putih saat dia mundur, matanya penuh keputusasaan, semuanya benar-benar berakhir. Pangeran Agung mencengkeram pegangan tangan dengan cengkeraman maut, jari-jarinya terjepit langsung ke pegangan tangan. Menyelamatkannya lebih dalam lagi, tekad yang kuat. Pada saat ini, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memucat, terlihat mengerikan. Bertaruh pada keluarganya, dia kalah taruhan. Dan dia bukan salah satu dari para penjuda itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Kalah hanyalah kematian, semua yang mengikutinya, semua harus mati. Pangeran kedua menghela nafas lega, dia telah bertaruh pada Paviliun Master Zhang, dan jika Paviliun Master Zhang menang, itu berarti dia menang. Putri ketiga mengikuti dengan menghela nafas lega, taruhannya ada pada Paviliun Master Shen, tetapi bahkan jika dia tidak menang, dia masih lebih bahagia, selama bukan Pangeran Agung yang menang. Itu tidak akan dianggap sebagai hal yang buruk baginya. Bagaimanapun juga, Pangeran Agung telah mempertaruhkan badannya, selama itu adalah kekalahan. Itu berarti dia akan memiliki lebih sedikit lawan yang kuat. Sekarang dia hanya perlu fokus untuk berurusan dengan Pangeran kedua. Su Tianmu, sepertinya kamu juga tidak terlalu kuat. Putri ketiga memandang Su Tianmu dengan senyum dingin menyebar di sudut mulutnya, dan ada kesombongan dalam senyum dingin itu. Namun, istana ini masih akan memberimu kesempatan. Selama kamu benar-benar melayani istana ini pasti akan mengampuni hidupmu. Kepala Paviliun Master juga menghela nafas lega, lalu berdiri dengan senyum tipis dan berjalan ke pagar, menatap kerumunan. Tuan-tuan, posisi kepala Paviliun Master telah diselesaikan, sekarang diumumkan. Tunggu, sebuah suara tiba-tiba menyela kata-kata kepala paviliun, dan kepala paviliun menunduk, hanya untuk melihat Su Tianmu menatapnya. Kepala Paviliun Master, saya belum selesai membuka batunya, kenapa terburu-buru mengumumkannya? Su Tianmu samar-samar membuka mulutnya, kepala Paviliun Master tersenyum dingin mendengarnya. Saat ini, apakah Anda masih ingin berjuang? Apakah berguna untuk berjuang? Hah? Tepat ketika dia hendak membuka mulutnya untuk mencibir, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, hanya untuk melihat bahwa pembuka batu Su Tianmu sebenarnya masih berjalan. Apa yang terjadi? Kepala Paviliun Master, pembuka batunya macet. Pembuka batu itu buru-buru menangkupkan tinjunya ke kepala-kepala paviliun dan menjelaskan. Macet. Kepala-kepala paviliun membeku, lalu wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan. Masih ada waktu ketika pembuka batu macet. Kerumunan juga tertegun, lalu menatap pembuka batu itu dengan cemas. Hanya ada satu situasi ketika pembuka batu itu akan macet. Mungkinkah, melihat pria itu mencoba memperbaiki pembuka batu, Su Tianmu tidak repot-repot membuang waktu dan langsung menginjak pipa pembuka batu. Percikan, setelah pipa jatuh ke tanah, sumsum yuan seukuran kepalan tangan jatuh dan mendarat dengan keras di kotak besi. Seketika, angka pada kotak besi itu langsung melonjak menjadi 10 jin. His, jongkok, palung. Mata para penonton berkaca-kaca saat melihat pemandangan itu, dan kulit kepala mereka langsung terasa geli, saat mereka dengan panik menghirup udara sejuk. 10 kati. Pembuka batu itu, benar-benar tertancap di sumsum yuan. Potongan terakhir, membuka 3 kati dan 4 tael sumsum yuan. Memecahkan rekor, benar-benar memecahkan rekor. Apakah itu hasil sumsum yuan biji tunggal atau hasil sumsum yuan total, itu memecahkan rekor. Mustahil, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa membuka begitu banyak multi marok? Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mengidentifikasi biji dengan jumlah yuan marok tertinggi, bagaimana mungkin dia bisa menemukannya? Dalam sekejap, Mahaguru Li ambruk ke tanah, wajahnya memutih saat melihat tumpukan yuan marau milik Su Tianmu. Tidak ada yang seperti jatuh dari atas awan ke dasar lembah. Nomor 1 yang semula menjadi miliknya, serta semua harga dirinya, hancur berkeping-keping di depan 10 jin yuan marau ini. Bagaimana, sial? Bagaimana dia bisa membuka begitu banyak multi marau? Paviliun Master Zhang di platform tinggi, serta pangeran kedua, semuanya sangat terkejut sehingga mereka bergegas naik, mencengkeram pagar dengan cengkeraman maut, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan.
Putri ketiga juga tidak bisa menerima, bergegas ke pagar untuk melihat 10 kati Yuan Maro. Permusuhan secara bertahap muncul di wajahnya. Su Tianmu, jantung meraung. Su Tianmu tidak hanya membantu Xiang Haoran, tetapi juga membantu Pangeran Agung untuk tumbuh dalam kekuatan, membawa lebih banyak tekanan padanya, membuat mimpinya menjadi permaisuri wanita, semakin jauh dan semakin jauh. Kita menang. Pangeran Kerajaan Agung, di sisi lain, berada dalam mimpi. Naik turunnya yang besar ini terlalu kejam, memancingnya dari dasar lembah, dan mengirimnya ke awan. Bahkan jika hatinya kuat, saat ini, dia juga harus terus menelan untuk meredakan guncangan di hatinya. Haha, kita menang, kita menang. Lakukan pembunuhan kali ini. Su Tianmu. Setelah tidak percaya sejenak, orang-orang Grand Imperial Prince langsung menjadi gila dengan kegembiraan. Mereka semua meneriakkan nama Su Tianmu. Su Tianmu masih orang yang menciptakan keajaiban. Pria yang tidak akan pernah mengecewakan mereka. Bagaimana? Xiang Haoran mendengarkan raungan penuh semangat dari bawah dan berdiri dengan wajah penuh kebingungan. Apa yang terjadi? 10 pound. Ketika dia berbaring di pagar dan melihat 10 kati sumsum Yuan di depan Su Tianmu, dia langsung terkejut sampai-sampai kakinya lemas dan matanya hampir menatap keluar. Su Tianmu. Dia kemudian meneriakkan nama Su Tianmu sambil melambaikan tinjunya seperti orang-orang Pangeran Agung Kerajaan. Jika bukan karena fakta bahwa Pangeran Kerajaan Agung berusaha untuk menahan keagungannya dengan mantap, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan nama Su Tianmu di belakangnya. Adapun Paviliun Master Zhang, dia sudah lama duduk di tanah seperti Mahaguru Li, wajahnya penuh keputusasaan. Su Tianmu mengamati kerumunan di lapangan, senyum tipis menyebar di sudut mulutnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah, bagaimanapun juga, dia juga datang dengan persiapan penuh. Menoleh ke arah kepala paviliun, dia memberi isyarat bahwa dia sekarang dapat mengumumkan calon kepala paviliun. Kepala-kepala paviliun tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia bertemu dengan tatapan Su Tianmu kembali. Ini benar-benar gelombang terakhir Sungai Yangtze yang mendorong gelombang sebelumnya. Pemuda ini, dia harus diyakinkan. Pada saat yang sama, dia juga semakin memandang Su Tianmu dengan lebih baik, dan meskipun Su Tianmu telah membuat paviliun Yuanxi mereka kehilangan pendapatan 100 miliar koin emas, dia juga telah menghasilkan beberapa ratus miliar lebih banyak untuk mereka. Bagaimana mungkin dia tidak mencintai orang seperti itu? Bahkan jika dia minggir, dia tidak sepenuhnya meninggalkan paviliun Yuanxi, dia hanya mundur ke latar belakang, dan dia dapat berbagi dalam semua pendapatan paviliun Yuanxi. Tuan-tuan, kepala paviliun Master berdehem, suaranya yang tebal langsung sampai ke telinga semua orang. Lapangan berangsur-angsur menjadi tenang, dan kerumunan orang menatap kepala paviliun Master dengan ekspresi yang berbeda, baik bersemangat, penuh harap, atau acak-acakan. Selamat, Yang Mulia Su Tianmu, karena telah memecahkan rekor paviliun kami. Yang Mulia Su Tianmu, selamanya akan tetap terkenal di paviliun kami. Kerumunan mendengarkan dan melirik Su Tianmu, mereka tidak bisa tidak iri padanya, sebaliknya, Su Tianmu tenang, dia tidak pernah peduli dengan nama-nama palsu ini, dia hanya peduli dengan manfaat yang sebenarnya. Untuk merayakan momen bersejarah ini, Master Paviliun ini telah memutuskan untuk memberi penghargaan kepada Yang Mulia Su Tianmu dengan tambahan 5 jin Yuan Maro. 5 jin dari Yuan Maro. Hati para hadirin bergetar, ini adalah 5 miliar koin emas. Melihat Su Tianmu, mata orang banyak langsung memerah karena iri dan cemburu. Sialan, pangeran kedua memandang Su Tianmu dan sangat marah sampai giginya hampir terkatup. Gerakan kepala paviliun Master ini menunjukkan bahwa seluruh paviliun Yuanxi berteman dengan Su Tianmu. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan dukungan paviliun Yuanxi lagi. Terima kasih banyak. Su Tianmu mengerucutkan bibirnya dan mengangguk sedikit, ini kurang lebih sama, mengangkat tangannya dan menangkupkan tinjunya ke kepala paviliun Master, total 17 pon sumsum Yuan dikreditkan hari ini. Sekarang mengumumkan kepala-kepala paviliun yang baru. Kepala-kepala paviliun mengangguk kepada Su Tianmu sebagai tanda niat baik, dan kemudian berbicara dengan lantang, tatapannya tertuju pada Xiang Haoran. Xiang Haoran segera menegang, dan tidak pernah segugup ini dalam hidup ini.
Kepala Paviliun Master berikutnya adalah Xiang Haoran. Terima kasih banyak, Kepala Paviliun Master. Saya akan menghidupkan kultivasi Paviliun Yuanxi. Xiang Haoran segera berbicara dengan penuh semangat, suaranya bergetar. Setelah hening sejenak di atas panggung, mereka semua memberi selamat kepada Xiang Haoran, berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama menyanjung Master Paviliun baru ini. Su Tianmu, di sisi lain, diam-diam tersembunyi di tengah kerumunan. Setengah jam kemudian, di sebuah ruang tamu di lantai 3 Aula Yuanxi. Pangeran Agung benar-benar luar biasa. Su Tianmu memandangi baju besi lembut di tangannya, senyum tipis menyebar di sudut mulutnya. Barusan, Pangeran Agung datang secara khusus dan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memintanya untuk memperhatikan keselamatannya dan pada saat yang sama memberinya sepasang baju besi lembut ini. Sepasang baju besi lembut ini bisa menahan serangan fatal dari kultivator alam Tong Tian sekali. Ini awalnya adalah kartu pelestarian hidup Pangeran Kerajaan Agung, dan dia memberikannya kepadanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Su Tianmu tahu tujuan Pangeran Kerajaan Agung, pendekatan Pangeran Kerajaan Agung ini masih membuatnya cukup nyaman. Mencicit, gerbang terbuka, Sumu menyimpan baju besi lembutnya dan mendongak hanya untuk melihat Xiang Haoran masuk. Kepala Paviliun Master, Sumu berbicara dengan senyum tipis dan tidak bangun. Sudut mulut Xiang Haoran tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat ketika dia mendengar 3 kata ini, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Yang mulia Su Tianmu, jangan menertawakanku. Ini adalah sung-sung yuanmu. Xiang Haoran sangat cepat melakukan sesuatu dan mengeluarkan 2 buah yuan Madela dengan membalikkan tangannya. Total 20 jin. 20 jin. Su Tianmu memandang Xiang Haoran dengan heran, mengapa ada 3 jin tambahan? Yang mulia Su Tianmu, 3 kati lainnya adalah gaji saya yang berlebihan, bagaimana mungkin hanya 2 kati sung-sung yuan yang mengungkapkan rasa terima kasih saya? Senyum mengembang di wajah Su Tianmu, sudah cukup. Bagus, kalau begitu saya akan menerimanya. Yang mulia Su Tianmu, selesaikan kultivasi di paviliun saya sebelum Anda pergi. Master Paviliun Xiang tiba-tiba menahan senyumnya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Setelah dia duduk sebagai kepala Paviliun Master, dia mengetahui lebih banyak informasi, jadi tentu saja, dia menyadari situasi Su Tianmu saat ini. Su Tianmu mengangguk setelah merenung sejenak, ini bagus, meskipun dia tidak takut, selalu baik untuk memiliki lebih banyak kekuatan. Tolong, Xiang Haoran mengundang Su Tianmu untuk pergi, dan langsung pergi ke tingkat bawah tanah Aula Yuanxi. Tingkat bawah tanah sangat kokoh, bahkan alam Tong Tian tidak dapat menerobos dengan paksa, dan bahkan dijaga ketat, membuatnya sangat aman. Selain itu, tingkat bawah tanah dekat dengan tambang batu Yuan, dan Yuan Qi jauh lebih padat daripada tempat lain. Setelah Xiang Haoran membantu Su Tianmu mengatur ruang batu yang bagus, dia berbalik dan pergi. Su Tianmu mengambil sung-sung yuan dan duduk di atas piring di dalam ruang batu, dan kemudian dia mulai berkultivasi dengan panik. 1 jam kemudian, seorang pria parubaya tiba-tiba berjalan ke lapisan bawah tanah yang dijaga ketat. Kepala prajurit Sen, melihat pria parubaya ini, para penjaga di sepanjang jalan dengan hormat mengepalkan tangan mereka. Pria parubaya ini adalah kepala penjaga, kultivasinya berada pada tahap awal alam Tong Tian, dan dia mengelola keamanan seluruh paviliun Yuanxi. Yang mulia Su Tianmu bisa berkultivasi di sini. Kepala penjaga Sen berjalan ke area kultivasi, melihat ke ruang batu di sekitarnya, dan bertanya. Kepala prajurit Sen, Yang mulia Su Tianmu sedang berkultivasi di ruang batu nomor 1. Seorang penjaga dengan hormat menangkupkan tinjunya dan kembali. Kepala prajurit Sen mengangguk, dan kemudian melambaikan tangannya ke arah para penjaga yang berjaga-jaga di sekitar. Kalian semua keluar. Ini, para penjaga itu penuh dengan keraguan, mereka semua tidak bergerak, tanpa perintah pribadi kepala Paviliun Master, mereka semua tidak bisa pergi AWOL, seseorang harus menahan benteng di sini. Meskipun tidak mungkin terjadi kecelakaan di dalam paviliun Yuanxi, Xiang Haoran secara pribadi telah menjelaskan bahwa dia harus melindungi keselamatan Su Tianmu, jadi bagaimana mungkin mereka berani menganggap enteng. Apakah kata-kataku tidak berhasil? Nada bicara Jenderal Sen sedingin es, para penjaga mengepalkan tinju mereka dengan ketakutan, saya tidak berani.
Tapi kepala Pavilion Master telah menjelaskan. Swiss mengambil keuntungan dari semua penjaga yang menundukkan kepala mereka. Kepala Pavilion Master Sen tiba-tiba menggerakkan badannya, belati gelap dan tidak bercahaya muncul di tangannya dan membunuh para penjaga itu. Seketika, niat membunuh memenuhi lapisan bawah tanah. Jenderal Sen bergegas dan langsung menyeka leher salah satu penjaga, dan dengan sekejap sosoknya, seorang penjaga lain terbunuh. Sosok Jenderal Sen sudah pasti, 8 penjaga jatuh ke tanah dan mati, semuanya diselesaikan dalam sekejap. Para penjaga ini semuanya berada pada tingkat kultivasi alam bumi menyeluruh, dan kekuatan ini mungkin bagus saat mereka berada di luar, tetapi di depan Generalissimo Sen dari alam Tongtian, tidak ada kekuatan perlawanan sama sekali. Bahkan jika kepala prajurit Sen tidak menyelinap menyerang, mereka tidak akan bertahan lama. Tapi sebelum para penjaga itu mati, mereka semua menatap Generalissimo Sen dengan mata yang lebar dan tidak percaya. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa kepala prajurit Sen akan membunuh mereka, namun mereka tidak akan pernah memahaminya lagi. Setelah membunuh para penjaga ini, sudut mulut kepala prajurit Sen terangkat menjadi senyuman dingin dan jahat saat dia berbalik untuk melihat ke arah ruang batu nomor 1 dan dengan tenang mendekat. Berhenti. Tiba-tiba suara teriakan keras terdengar, langkah kaki Jenderal Sen tersentak dan dia menoleh hanya untuk melihat seorang penjaga bergegas masuk. Melihat ladang mayat, dia langsung tertegun. Sen, Generalissimo Sen. Penjaga itu menatap Generalissimo Sen dan membeku dengan mulut terbuka, menatap Generalissimo Sen dengan tidak percaya. Kepala prajurit Sen, ini, apa yang terjadi? Jenderal Sen memandang penjaga itu, wajahnya langsung tenggelam saat dia bergegas mendekat dan dengan marah menegur, ada pembunuh yang menyelinap ke tempat ini, dan kalian benar-benar tidak menyadarinya sama sekali. Apa yang kalian lakukan untuk makanan? Kepala tentara Sen, saya. Penjaga itu dimarahi dengan linglung, sebelum dia bisa melambat, dia melihat belati muncul di tangan Jenderal Sen, mengiris ke arah lehernya. Minum. Penjaga itu melompat kaget, matanya dipenuhi dengan kengerian saat dia melihat belati itu menancap di lehernya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak punya kesempatan untuk menghindar, apalagi dia tidak menyangka kepala prajurit Sen akan melakukan sesuatu padanya. Tidak bagus. Saat dia akan menangkapnya, kepala prajurit Sen tiba-tiba merasakan kesialan yang luar biasa, hatinya berseru kaget saat dia buru-buru menarik kembali serangannya dan berguling untuk mundur. Namun, dia masih terlalu lambat, pinggangnya tertabrak, dan darah muncrat kemana-mana. Kepala prajurit Sen mundur ke dinding, menutupi luka di pinggangnya saat rasa sakit yang tajam menyebabkan wajahnya memutih. Siapa kamu? Menatap maut ke arah penjaga, Generalissimo Sen meraung pelan, suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kegelisahan, pukulan itu barusan hampir membukanya. Jika dia bereaksi lebih lambat, kultivator alam Tongtian yang disucikan bisa saja kehilangan nyawanya. Penjaga itu juga memegang belati gelap dan tidak bercahaya di tangannya, sudut mulutnya mengangkat senyum dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung bergegas untuk membunuh Generalissimo Sen. Setelah mati, tentu saja Anda akan diberitahu siapa dia. Kamu juga salah satu dari kami. Murid-murid Jenderal Sen menciut saat melihat belati itu, yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari organisasi mereka. Kenapa kau datang untuk membunuhku? Para petinggi menginginkan nyawa Sutianmu, dan Anda ingin melindunginya. Apa kamu tidak takut para petinggi akan memotongmu menjadi beberapa bagian? Generalissimo Sen meraung ketakutan, sisi berlawanan juga merupakan kultivator alam Tongtian, dan dia sudah terluka parah, jadi tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan. Tapi dia tidak mengerti, keduanya sama-sama pembunuh. Mengapa mereka menghentikannya untuk membunuh Sutianmu? Apa untungnya melakukan itu? Tetapi penjaga itu tidak menjelaskan sama sekali, dan bertekad untuk membunuhnya. Kepala Sen tidak punya pilihan selain mengayunkan belatinya, dan Diangki melesat keluar, berbalik dan melarikan diri. Lari, mata penjaga itu bersinar dengan aura dingin, membelah energi astral sebelum menjatuhkan belati dan memutar tangannya untuk menghunus pedangnya. Pedang tajam itu melambai, dan dua belati energi astral menyajikan sebuah salib untuk ditebas. Aku akan melawanmu. Jenderal Sen menoleh ke belakang, wajahnya putih, melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, dia meraung dengan keras dan membunuh kembali.
Jenderal Sen yang terluki parah bukanlah tandingan sama sekali, dan setelah sekarat untuk beberapa saat dia terbunuh oleh gerakan mematikan pedang yang menusuk jantungnya. Kamu, siapa kamu? Badan Jenderal Sen bergetar, mulutnya terus mengeluarkan darah, dan dia menatap para penjaga dengan keengganan yang mengerikan. Dia ingin tahu di tangan siapa dia mati. Tidak ada yang bisa menyentuh Su Tianmu. Penjaga itu berbicara dengan dingin dan mencabut pedangnya, dan kepala prajurit Sen langsung jatuh ke tanah. Setelah nafasnya menghilang, dia hanya melihat pemandangan aneh terjadi, saat wajah kepala prajurit Sen dengan cepat berubah dan akhirnya berubah menjadi wajah seorang pria tua. Benar saja, itu kamuflase. Penjaga itu melirik mayat itu dan menghela nafas panjang sebelum mengeluarkan kop surat dari sakunya. Saat dia hendak berbalik, sebuah raungan tragis tiba-tiba terdengar dari luar. Wajah penjaga itu berubah saat dia mengangkat tangannya dan menghisap belati yang jatuh ke tanah ke tangannya. Alam Tong Tian mampu melakukan serangan off-body, tetapi kecepatan serangan off-body terlalu lambat, kemungkinannya bisa dihindari. Pembunuh jarak dekat adalah yang tercepat, terutama untuk pembunuh. Hanya untuk melihat bayangan hitam bergegas masuk dari ambang pintu, berbadan sedang, mengenakan pakaian malam, bahkan matanya tertutup cadar. Pria berbaju hitam itu bergegas masuk dan melihat mayat-mayat di tanah, dan kemudian melihat badan Jenderal Sen, hatinya terkejut. Penipu, organisasi itu sebenarnya telah mengirim kelas berat untuk membunuh Su Tianmu. Ada satu lagi, ketika dia melihat penjaga itu, pria berpakaian hitam itu sekali lagi terkejut, yang satu ini juga kemungkinan besar adalah kamuflase. Kemudian hatinya tenggelam, tampaknya organisasi itu bertekad untuk membunuh Su Tianmu, dan sebenarnya telah mengirim dua penyamar. Penyamar, seperti namanya, adalah orang dengan keterampilan penyamaran yang sangat kuat, sama seperti orang yang kejam, merupakan pencapaian fisik yang diperoleh, dapat menyamar sebagai siapa saja, dan lebih sulit ditemukan daripada topeng kulit manusia, lebih alami. Di Dark Tones, penyamar jauh lebih jarang dan memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada penyebar api. Satu lagi, penjaga itu menatap pria berbaju hitam itu, cahaya dingin melintas di matanya dan dia langsung membunuh pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu terkejut, bahkan jika dia adalah seorang pelanggar, dia paling banyak akan mengamuk kekuatannya ke puncak alam Torok Fare, tetapi itu jauh lebih buruk daripada alam Tong Tian. Tunggu, tidak, kamu di sini untuk menyelamatkan Su Tianmu. Saat pria berbaju hitam itu ketakutan, dia melihat badan si pembunuh di tanah, langsung mengerti sesuatu, dan buru-buru membuka mulutnya. Tapi para penjaga sama sekali tidak mendengarkannya. Pembunuh duri gelap, tidak ada satu hal pun yang baik. Tidak, kamu sama sekali bukan dari organisasi. Saat para penjaga mendekat, sosok pria berpakaian hitam itu mundur dengan keras, sekali lagi menemukan fakta yang mengejutkan. Bahkan jika penjaga itu menyamar dengan baik, dia masih sangat berbeda dari pembunuh duri gelap. Tatapan penjaga itu menjadi dingin. Apakah ini ketahuan? Sepertinya dia masih belum menyamar dengan baik. Aku juga di sini untuk menyelamatkan Su Tianmu. Kita bukan musuh. Melihat penjaga itu bertekad untuk membunuhnya, orang berpakaian hitam itu membuka mulutnya karena ketakutan. Dia benar-benar datang untuk menyelamatkan Su Tianmu. Penjaga itu tertawa dingin. Apakah dia akan mempercayai kata-kata Anda pembunuh duri gelap? Melihat para penjaga terus membunuh, pria berbaju hitam itu benar-benar putus asa. Mengapa mereka masih ingin membunuhnya? Mungkinkah dia tidak datang untuk menyelamatkan Su Tianmu, tetapi datang untuk mengambil pujian untuk dirinya sendiri? Tapi membunuh Su Tianmu, pujiannya sepertinya hanya sebesar itu, bukan? Hentikan! Tepat saat penjaga itu hendak menghabisi pria berbaju hitam dengan belati, suara teriakan tiba-tiba terdengar, menyebabkan gerakan penjaga itu terhenti. Orang berpakaian hitam itu hanya merasakan rasa dingin di lehernya, dan hembusan angin menerpa wajahnya, menerbangkan kerudungnya. Pria berbaju hitam itu menelan ludah dengan ngeri, sepersekian detik dari kematiannya. Keduanya menoleh pada saat yang sama untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Su Tianmu telah keluar dari ruang batu di beberapa titik, dengan cuek menatap mereka berdua. Su Tianmu menghunus pedangnya, dan pedang Suan merah langsung berubah menjadi merah, bahkan bergegas terbakar. Rekor pembukaan surga yang kacau, rekor 2, transformasi.
Kekuatan urat api. Siapa kalian? Bicaralah, atau mati. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dari mana dia mendapatkan kekuatan yang begitu kuat? Penjaga dan pria berbaju hitam menatap pedang api di tangan Su Tianmu. Kepanikan melonjak di mata mereka secara kebetulan. Keduanya bisa merasakan kekuatan yang menakutkan pada pedang api. Mungkinkah dia juga yang kejam? Pikiran yang sama terlintas di benak kedua pria itu, tetapi mereka berdua memberikan jawaban negatif. Sekuat seorang pelanggar, pada dasarnya puncak alam bumi menyeluruh akan menjadi akhir dari garis, karena mereka tidak dapat memiliki sarana alam surgawi, dan mereka tidak dapat memiliki energi astral meninggalkan badan mereka. Dan kekuatan di tangan Su Tianmu jauh melampaui alam Tong Tian. Di bawah kekuatan ini, alam Tong Tian hanya bisa bergetar. Katakanlah, siapa kalian? Su Tianmu memandang kedua orang itu dengan dingin. Dia tidak peduli apa tujuan kedua orang ini datang, tetapi karena mereka adalah pembunuh duri gelap dan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dia tidak mungkin membiarkan kedua orang itu pergi. Penjaga itu melihat tatapan Su Tianmu berkedip-kedip, dan kemudian melepaskan kekuatannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang, tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan niat baiknya. Su Tianmu memandang penjaga itu, dan kemudian memandang pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam bertemu dengan tatapan Su Tianmu, kilatan ketakutan melintas di matanya, dan kemudian memanfaatkan penjaga yang melepaskan kekuatannya untuk menyebarkan kakinya dan berlari. Sosok itu meninggal dalam sekejap mata. Sudah terlambat bagi Su Tianmu untuk berpikir untuk mengejarnya. Benarkah ada seseorang di antara duri gelap yang merupakan temanku? Mungkinkah orang yang mengirimiku pesan di kapal dagang terakhir kali bukanlah Wu Tao? Su Tianmu berspekulasi dalam hatinya, dan kemudian melihat ke arah penjaga itu, yang identitasnya bahkan lebih mencurigakan daripada pria berbaju hitam. Siapa kamu? Penjaga itu memandang Su Tianmu tanpa ekspresi, matanya mengalir, melihat bahwa tidak ada ruang batu lain yang terbuka, sebelum dia berbicara, Algojo. Algojo. Mendengar tiga kata ini, Su Tianmu terdiam sejenak, lalu matanya berkaca-kaca karena terkejut. Algojo ibu kota kerajaan, hanya ada satu orang. Tapi, kamu, bukankah kamu sudah mati? Baru pagi-pagi sekali dia mendengar berita tentang dicabik-cabik, dan kemudian dia akhirnya melihat orang yang masih hidup di malam hari, yang membuat Su Tianmu tidak bisa mempercayainya dengan cara apapun. Sebelum penjaga itu bisa berbicara, suara langkah kaki terdengar dari luar, dan ada beberapa aura yang kuat di antara mereka, semuanya dengan tingkat kultivasi di alam Tong Tian. Jangan biarkan ada yang lolos, jika ada yang mengalami kecelakaan, kalian semua tidak akan mendapat konsekuensi yang baik. Teriakan keras Siang Haoran terdengar, wajah Su Tianmu berubah. Menoleh untuk melihat mata penjaga yang memancarkan cahaya tegas, lalu berkata, kamu pertama-tama bersembunyi di ruang batu. Penjaga itu mengangguk dan tanpa ragu-ragu, sosoknya menghilang dalam sekejap dan memasuki ruang batu nomor 1. Identitas yang telah berhasil ia samarkan dengan susah payah tidak boleh terungkap. Para penjaga baru saja merunduk ke ruang batu nomor 1 ketika Siang Haoran bergegas masuk lebih dulu, diikuti oleh puluhan penjaga, dan Jenderal Sen. Kamuflase yang mati sebelumnya adalah murni penyamaran, itu bukan kasus membunuh kepala prajurit Sen dan kemudian menyamar sebagai dia. Seorang kultivator alam Tong Tian tidak mudah untuk dibunuh. Yang mulia Su Tianmu. Siang Haoran menyapu pandangannya dan melihat Su Tianmu berdiri di sana dengan benar, dia menghela nafas lega dan bergegas mendekat karena terkejut, dia takut Su Tianmu mengalami kecelakaan. Dia baru saja menjadi kepala pavilion, dan dermawannya terbunuh. Maka dia, sebagai kepala pavilion, akan dianggap tidak memiliki arti sama sekali. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Melihat Siang Haoran mengamatinya dengan prihatin, Su Tianmu berbicara dengan senyum tipis. Siang Haoran mengangguk, lega sekali lagi, menoleh untuk melihat mayot-mayot di tanah. Wajahnya langsung tenggelam, sebenarnya 8 penjaga tewas. Ini adalah kerugian yang cukup besar bagi Aula Yuan si mereka. Itu adalah pembunuh duri gelap, sudah dibunuh olehku. Tanpa menunggu Siang Haoran berbicara, Su Tianmu menjelaskan. Pembunuh duri gelap gagal dalam misi pertamanya dan tidak akan kembali dalam waktu singkat, kalian bereskan saja sekarang, aku masih harus berkultivasi.
Su Tianmu terus berkata, dan kemudian berjalan menuju ruang batu nomor 1. Semakin lama dia membiarkan Xiang Haoran dan yang lainnya tinggal, semakin besar risiko orang di dalam ruang batu terekspos. Tunggu, Xiang Haoran buru-buru naik dan menarik Su Tianmu, dan setelah melirik ke ruang batu nomor 1, dia berbisik kepada Su Tianmu, apa kekuatan pembuni duri gelap itu? Su Tianmu mengira Xiang Haoran akan memasuki ruang batu untuk menyelidiki. Mendengar ini, dia merasa lega dan pada saat yang sama bingung, apa gunanya menanyakan ini? Alam puncak Torouk Fare. Setelah merenungkan beberapa, dia berkata, tidak perlu mengatakannya sebagai alam Torouk Fare, itu hanya akan membawa masalah. Alam puncak Torouk Fare juga baik-baik saja, kamu bisa memotong tatonya, itu akan sangat berguna di masa depan. Xiang Haoran dengan sungguh-sungguh membuka mulutnya, pembuni duri gelap di puncak alam Torouk Fare dianggap memiliki bobot. Oh, Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit, menatap Xiang Haoran dengan heran, mungkinkah ibu kota kerajaan juga seperti rumah bela diri, di mana seseorang dapat mengambil tato dengan imbalan sumber daya? Yang mulia Su Tianmu, Anda tidak tahu, pembuni duri gelap ada di seluruh benua. Kami di wilayah selatan perbatasan kuning sangat membenci duri gelap, di dalam kerajaan, meskipun Anda juga dapat menggunakan tato pembuni untuk ditukar dengan harta karun, tetapi nilai pertukarannya terlalu rendah, ketika Anda keluar dari kerajaan, tato pembuni duri gelap, tetapi Anda dapat menukarnya dengan barang yang lebih berharga. Xiang Haoran menjelaskan, kerajaan Changlan mereka termasuk dalam wilayah selatan perbatasan kuning. Dibandingkan dengan seluruh perbatasan kuning, dapat dikatakan bahwa itu adalah titik peluru. Su Tianmu ditakdirkan untuk keluar dari kerajaan menuju dunia yang lebih luas, dan tato pembuni duri gelap adalah batu bata pengetuk yang sangat bagus. Su Tianmu mengangguk tidak jelas, dalam hal ini tato pembuni tidak bisa disia-siakan. Tato pembuni dari alam Tong Tian, dan yang disamarkan, pasti bernilai uang. Tanpa menunggu Su Tianmu bergerak, Xiang Haoran menoleh dan melambaikan tangannya, membiarkan seorang penjaga naik dan memotong tato di lengan si pembuni. Tato di lengan pembuni duri gelap baik hidup atau mati tidak akan terlihat selama tidak dikatalisasi, tetapi ketika sampai di tempat di mana ia dapat ditukar, ada cara untuk mengungkapkan tato tersebut dan mengidentifikasi apakah itu asli atau palsu. Setelah Su Tianmu menyingkirkan tato kulit manusia itu, dia memasuki ruang batu. Saat pintu ruang batu tertutup, Su Tianmu segera mengaktifkan kekuatan denyut nadi apinya dan menatap para penjaga yang menyembunyikan nafas mereka di dalam ruang batu. Sebelum benar-benar memastikan identitasnya, dia tidak akan mengendurkan sedikit pun. Melihat Su Tianmu begitu waspada, wajah penjaga itu berkedip dengan sentuhan ketidakberdayaan, lalu dia berdiri, dan dengan sedikit getaran pada badannya, penampilannya berubah, menampakkan wajah yang kaku dan dingin. Ini benar-benar kamu. Melihat bahwa itu benar-benar Nalan Yuan, Su Tianmu sangat gembira. Saya benar-benar mengira Anda sudah mati, dan berencana untuk membalaskan dendam Anda. Su Tianmu naik dan berkata, Nalan Yuan telah banyak membantunya, dan dia juga sangat menghargai Nalan Yuan. Ketika dia mendengar berita kematian Nalan Yuan di pagi hari, dia merasa kasihan untuk waktu yang lama, dan telah berpikir untuk membalas kematian Nalan Yuan, tetapi dia tidak menyangka orang itu masih hidup. Senyum muncul di wajah dingin Nalan Yuan, dia tahu bahwa Su Tianmu adalah seorang pria yang alami, dan terlebih lagi, dia tahu bahwa kata-kata itu tidak bercampur dengan sedikit air. Katakanlah, bagaimana kamu bisa bertahan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah dibunuh oleh 1000 Luki? Su Tianmu tidak bisa membantu tetapi bertanya setelah dia bahagia. Menggunakan trik jangkrik emas, dan karena saya menyamar, tidak mudah untuk mengacaukannya. Nalan Yuan tersenyum tipis dan berbicara, tetapi cahaya kebencian melintas di matanya. Dan jika saya tidak melakukan ini, keluarga Nalan saya khawatir itu akan benar-benar hilang. Sejak Darkton mengincarnya, banyak anggota klannya telah meninggal, dan dia hanya bisa menyamarkan kematiannya sehingga Darkton tidak lagi mengincarnya, dan dengan demikian melestarikan klan. Su Tianmu mengangguk, memang ini satu-satunya cara untuk melestarikan keluarga Nalan, mengandalkan Pangeran Agung saja tidak akan mampu melawan Dark Jing. Tapi selama Darkton belum disingkirkan, kamu tidak akan bisa menunjukkan warna aslimu selama sehari, apalagi bertemu dengan orang yang kamu cintai. Su Tianmu menghela nafas,
Nalan Yuan telah berkorban terlalu banyak dengan melakukan ini. Tatapan Nalan Yuan sangat tajam, meskipun begitu, selama dia bisa membasmi Dark Tone, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Su Tianmu, aku datang untuk meminta satu hal padamu. Kamu bilang, melihat wajah serius Nalan Yuan, Su Tianmu mengangguk dan berkata, dia pasti akan membantu jika dia bisa. Saat ini, kamu satu-satunya yang tahu bahwa aku masih hidup, dan tidak ada cara bagiku untuk kembali di masa depan, aku hanya bisa meninggalkan kerajaan. Aku ingin menyamar menjadi duri kegelapan, merasakan urat nadi dan daftar duri kegelapan, dan melenyapkan mereka dalam satu gerakan. Nalan Yuan mengucapkan kata demi kata, karena dia memilih untuk membasmi duri gelap, dia akan melakukannya sampai akhir. Selama duri gelap tidak dibasmi, keluarga Nalan tidak akan pernah bisa menjadi keluarga berusia 100 tahun. Jika duri kegelapan dibasmi, keluarga yang berusia 100 tahun, keluarga Nalan bahkan akan bisa menjadi klan kuno. Saya harap Anda dapat membantu saya dan menyempurnakan fisik kamuflase. Jika saya bisa, saya akan menghormati Anda sebagai tuan saya. Nalan Yuan berlutut di depan Su Tianmu dengan mata penuh tekad, meskipun dia sekarang telah berhasil menembus ke dalam lingkaran dalam Dark Tone, risiko terekspos masih sangat tinggi, belum lagi bercampur dengan eselon yang lebih tinggi, jika dia sedikit tidak sengaja, dia benar-benar harus dibunuh oleh 1000 Lucky. Su Tianmu merenung sejenak, lalu membantu Nalan Yuan berdiri. Fisik kamuflase Anda, itu dicapai ketika Anda menerobos alam Tong Tian, bukan? Nalan Yuan menatap Su Tianmu dengan ekspresi terkejut melintas di wajahnya, bahkan mengetahui hal ini. Ketika pembunuh duri gelap mengejarku, secara kebetulan aku menerobos alam Tong Tian dan mencapai fisik penyamaran. Nalan Yuan menganggukkan kepalanya dan menjawab kembali, kamuflase dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara fisik aliran akhir, tetapi dia tidak bisa mengatakan apakah itu bawaan atau didapat, dan apakah ada cara untuk dapat meningkatkannya lagi. Jika saya tidak mencapai maskuret tepat waktu, saya khawatir saya yang akan mati hari itu. Memikirkan hari itu, Nalan Yuan masih merasa berdebar-debar. Kamu dianggap sangat dekat dengan fisik Haltian, ada potensi besar. Su Tianmu berkata, membalikkan tangannya, dia mengeluarkan kertas, tinta, pena, dan batu tinta dari dalam tas penyimpanannya, meletakkannya di atas meja batu dan mulai menulis. Mata Nalan Yuan menunjukkan keraguan, dan saat dia bergerak lebih dekat untuk melihatnya, keheranan segera muncul di matanya. Gong Fa. Di bawah tulisan yang kuat, sepotong metode Gong dengan cepat dituliskan. Untungnya, Fire Zun telah memasukkan beberapa hukum pahala sebelumnya. Su Tianmu menghela nafas dalam hatinya setelah menulis metode Gong. Fire Zun dianggap berada di peringkat teratas di antara bangsawan surgawi, dan ada beberapa bangsawan surgawi yang telah meninggal di tangannya. Hukum pahala ini adalah teknik kultivasi utama Raja Iblis 1000 wajah, itu cukup untuk mengeluarkan yang terbaik dari penyamaranmu. Sangat kuat, Nalan Yuan menerima hukum jasa dan sedikit tersanjung karena hukum jasa yang begitu baik diberikan kepadanya. Tapi kemudian kulit Nalan Yuan menegang, dengan tidak percaya melihat Su Tianmu, Gongfu yang begitu baik, berkata untuk menulisnya, bagaimana dia bisa mengingatnya dengan begitu jelas. Dan dari mana dia mendapatkan Gongfu yang begitu canggih. Terima kasih banyak. Kemudian Nalan Yuan tidak berpikir lebih banyak lagi, selama dia bisa menyempurnakan penyamarannya, selebihnya, tidak penting, juga bukan sesuatu yang harus dia pikirkan. Ketika bawahan saya menghancurkan duri gelap, saya akan kembali untuk melayani tuanku. Kemudian Nalan Yuan berlutut di depan Su Tianmu dengan metode Gong di tangan, dan berkata dengan suara yang bergema. Sejak saat itu, dia mengakui Su Tianmu sebagai tuan. Saya harap Anda bisa menyamar dan menjadi raksasa duri gelap. Su Tianmu tersenyum tipis saat dia membantu Nalan Yuan berdiri. Nalan Yuan akan bisa menyelamatkannya dari banyak masalah jika dia benar-benar bisa pergi hari itu. Saya pasti akan memenuhi harapan tuanku. Tatapan Nalan Yuan tegas, apa yang dia bersikeras untuk lakukan, akan dia lakukan dengan cara apapun yang diperlukan. Pasti ada banyak kekacauan di dalam pavilion Yuan Shi sekarang, kamu harus tinggal di sini selama 2 hari sebelum pergi. Sekarang Nalan Yuan pasti akan ketahuan jika dia keluar, tunggu sampai angin berlalu. Nalan Yuan mengangguk setelah ragu-ragu untuk beberapa saat,
dan menunggu Sutianmu pergi berkultivasi sebelum dia duduk di samping untuk mengikuti. Tetapi meskipun ada banyak Yuan Qi di sini, dia tidak berani menggunakannya, dan hanya bisa mengeluarkan sepotong kecil Yuan Marou dari sakunya untuk berkultivasi. Dia takut merampas Yuan Qi Sutianmu dan mempengaruhi kultivasi Sutianmu. Tiba-tiba angin kencang menyapu, menyebabkan dia menahan nafas dan membuka matanya, hanya untuk melihat semua Yuan Qi di dalam ruang batu, semuanya melonjak ke arah Sutianmu. Ini, Nalan Yuan menatap tercengang melihat pemandangan ini, begitu menakutkan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Sutianmu menerobos ke alam surgawi. Kecepatan kultivasi semacam ini tidak akan mungkin terjadi di alam Torou Fare. Bahkan jika itu bahkan lebih iblis. Nalan Yuan kemudian menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, tiba-tiba menyadari betapa konyolnya pikirannya sebelumnya. Dia sebenarnya takut merampok Yuan Qi Sutianmu, dan bahkan bagus karena dia tidak dirampok Yuan Qi-nya oleh Sutianmu. Iblis, mereka benar-benar berbeda. Dia agak terbiasa melihat iblis Sutianmu, dan setelah dikejutkan untuk beberapa saat, dia terus berkultivasi dengan mata tertutup, tetapi ketika cahayanya menyapu sumsum Yuan di tangan Sutianmu, dia langsung tidak bisa tenang. Sepotong sumsum Yuan yang begitu besar, setidaknya 10 jin. Melihat sumsum Yuan di tangan Sutianmu, Nalan Yuan membuka mulutnya dan hendak mengutuk ibunya. Haruskah dia begitu berlebihan? Haruskah begitu sombong? Melihat ke bawah pada sepotong kecil Yuan Marou yang menyedihkan di tangannya, Nalan Yuan sekali lagi tersenyum pahit, senyumnya penuh dengan ketegangan. Untuk pertama kalinya dia merasakan rasa lusuh dan kemiskinan. Hanya di alam bumi yang menyeluruh, kultivasi sangat boros. Jika kita mencapai alam surgawi, bukankah kita harus berkultivasi di tumpukan sumsum Yuan? Hati Nalan Yuan sulit untuk ditanggung. Dia merasa bahwa tinggal di sini adalah sebuah kesalahan. Dia seharusnya pergi lebih awal. Namun, dia masih jauh dari menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia buat dengan tinggal di sini. Ketika dia telah memasuki kultivasinya selama setengah hari, tiba-tiba terdengar suara gemuruh surgawi yang langsung mengguncangnya keluar dari kultivasinya. Badan Nalan Yuan bergetar saat dia membuka matanya, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut saat dia melihat aura agung di badan Sutianmu. Tingkat keempat dari alam ketelitian. Menerobos level keempat dari alam ketelitian bukanlah hal yang mengejutkannya, tetapi fakta bahwa ini adalah jenis gerakan yang seharusnya dimiliki oleh alam terobosan alam ketelitian. Yakin itu bukan terobosan ke alam Torou Fare. Sungguh keterlaluan. Kemudian Qi Sutianmu melonjak 2 kali lagi, dan tingkat kultivasinya benar-benar stabil di tingkat keempat alam bumi menyeluruh. Berapa kali dia akan menerobos? Kejutan di mata Nalan Yuan berubah menjadi keraguan. 2 kali terakhir ini jelas juga merupakan aura terobosan, tapi itu jelas hanya terobosan satu alam. Benar-benar aneh. Sama sekali tidak dapat memahami, Nalan Yuan bergumam di dalam hatinya dan tidak punya pilihan selain memasuki kultivasi sekali lagi. Sehari kemudian, dia sekali lagi terguncang dari kultivasinya. Tingkat kelima dari alam bumi menyeluruh sudah naik. Nalan Yuan memandang Sutianmu dengan ekspresi yang rumit, yakin, dia benar-benar yakin, berpikir bahwa dia memiliki sumber daya yang cukup banyak saat itu, bahkan jika itu tidak dibesar-besarkan seperti Sutianmu, itu tidak seburuk itu. Namun, di bawah kondisi kultivasi yang unggul seperti itu, ketika dia menerobos alam di alam bumi menyeluruh, dia membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun. Sutianmu bagus, dalam waktu kurang dari 2 hari, dia sudah menerobos 2 alam. Ini hanyalah kasus orang yang lebih marah daripada orang. Tetapi ketika dia melihat sepotong sumsum Yuan transparan di samping Sutianmu, dia langsung terdiam, sepotong sumsum Yuan untuk 1 alam. Luar biasa sampai ekstrim. Di seluruh kerajaan, tidak ada satupun yang semewah Sutianmu. 10 kati sumsum Yuan Marou, itu 10 miliar. 10 miliar untuk menerobos sebuah kerajaan, bayangkan siapa yang bisa semewah Sutianmu. Belum lagi seorang pangeran kerajaan, bahkan seorang penguasa kerajaan pun akan sulit untuk menjadi boros seperti ini. Nalan Yuan tertawa getir lagi, dia akhirnya mengerti mengapa Sutianmu begitu jahat, dengan begitu banyak sumber daya yang dihancurkan padanya, sulit untuk tidak menjadi jahat. Tentu saja, ini juga alasan mengapa fondasi Sutianmu cukup tebal. Jika fondasinya tidak mencukupi, menghancurkan lebih banyak sumber daya tidak ada gunanya.
Setelah menghabiskan 2 jam untuk menstabilkan kultivasinya, Su Tianmu membuka matanya dan keluar dari kultivasi. Melihat kedua Yuan Madela yang kosong, sedikit ketidakberdayaan berkobar di sudut mulutnya. 20 pon Yuan Madela, 20 miliar koin emas, hilang begitu saja. Tetapi untuk dapat menukarnya dengan pertumbuhan kekuatan yang cepat, itu sangat berharga. Kamu pergi dulu. Tok tok. Melihat ke arah Nalan Yuan, Su Tianmu baru saja membuka mulutnya ketika pintu kamar batu diketuk. Tok tok tok. Mendengar ketukan di pintu, wajah Nalan Yuan langsung menjadi waspada dan tegang. Su Tianmu mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dan mengedipkan mata, dan Nalan Yuan segera berbalik dan bersembunyi di sudut, mengumpulkan semua napasnya. Setelah dia menyembunyikan dirinya sendiri, Su Tianmu bangkit dan membuka pintu batu, hanya untuk melihat Xiang Haoran berdiri di luar. Master Xiang Pavilion, untuk apa Anda mencari saya? Saat Xiang Haoran melihat ke dalam ruangan batu, Su Tianmu bertanya sambil melangkah melintasi ruangan tanpa melewatkan satu langkah pun. Yang mulia Su Tianmu, barusan Pangeran Agung mengirim surat yang memberitahumu bahwa perburuan musim gugur akan segera dibuka. Utusan dari negara-negara tetangga telah tiba, jadi berhati-hatilah dengan semua keluargamu selama periode waktu ini. Xiang Haoran menarik pandangannya, tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Su Tianmu mengangguk. Perburuan musim gugur, masih cukup diharapkan. Apakah dia bisa menerobos ke tahap akhir alam Torok Fare? Itu tergantung pada perburuan musim gugur. Selama saya bisa menerobos ke tahap akhir alam Torok Fare, pada saat itu, bahkan jika itu adalah alam Tongtian, saya masih bisa menyentuhnya. Pavilion Master Xiang, masalah kecil ini, minta anak buahmu memberitahuku. Su Tianmu berkata setelah cahaya tegas melintas di matanya, dia tahu bahwa Xiang Haoran menghormatinya, tetapi tidak perlu seperti ini. Xiang Haoran hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Su Tianmu adalah dermawannya, dan di dalam hatinya, dia juga lebih memahami tentang seberapa tinggi pencapaian Su Tianmu di masa depan. Selalu ada kebutuhan untuk bersikap hormat, tidak perlu menunggu sampai nanti. Saya tidak akan mengganggu kultivasi Anda. Pavilion Master Xiang, bisakah Anda memurnikan Piel di sini? Sumu merenung sejenak dan memanggil Xiang Haoran. Langkah kaki Xiang Haoran tersentak dan menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan ragu. Alkimia. Bukankah lebih baik pergi ke Aula Lean? Dimungkinkan untuk memurnikan Piel, hanya saja kondisinya tidak terlalu bagus. Yuan Si Hall berbeda sifatnya, tidak seperti keluarga besar yang masih memiliki alkemis khusus. Pada hari kerja Piel mereka langsung dibeli, bagaimanapun juga, itu tidak buruk. Cukup, Su Tianmu tidak terlalu peduli, lalu dia berbalik dan berjalan ke ruang batu. Aku akan kembali dalam setengah jam. Xiang Haoran mengangguk dan berbalik untuk membuat pengaturan. Hanya setelah Xiang Haoran pergi selama 2/4 jam, Su Tianmu membiarkan Nalan Yuan pergi, dan kemudian menunggu 1/4 jam lagi untuk memastikan tidak ada yang terjadi sebelum meninggalkan lantai bawah tanah. Di bawah arahan antusias penjaga, Su Tianmu tiba di salah satu ruang alkimia Pavilion Yuanxi. Kamu menyebut ini tidak begitu bagus. Melihat pengaturan di dalam ruang alkimia, Su Tianmu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Segala macam barang tersedia, bahkan kamar Tianzi nomor 1 di Lean Hall tidak bisa dibandingkan. Setelah mengagumi beberapa saat, wajah Su Tianmu menjadi aneh, menoleh untuk melihat para penjaga yang berdiri di luar, berkata, ruang alkimia ini, tidak mungkin baru saja dibangun, bukan? Mata yang mulia yang tajam, ruang alkimia ini, adalah apa yang baru saja diperintahkan oleh kepala pavilion untuk dibangun. Penjaga itu mengepalkan tinjunya dan berkata kembali. Benar saja, Su Tianmu mengerucutkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya, layak menjadi pavilion Yuanxi, itu benar-benar luar biasa. Karena ini masalahnya, dia tidak sopan dan membalikkan tangannya untuk menulis lebih dari 100 jenis tanaman obat, menyerahkannya kepada penjaga. Kirimkan ramuan ini secepat mungkin. Penjaga itu menyapu pandangannya dan tanpa ragu-ragu, dia dengan tegas mengangguk dan pergi. Selama tidak mustahil untuk membeli, mereka bisa mendapatkannya dari Aula Yuanxi. Waktu berlalu hanya dalam waktu 2/4 jam, ramuan obat yang dibutuhkan Su Tianmu, semuanya telah terkirim. Su Tianmu harus mengagumi efisiensi tinggi Yuanxi Hall, memiliki uang dan orang-orang adalah hal yang baik. Sepertinya di masa depan,
jika ada kesempatan, kita juga bisa mendapatkan kekuatan untuk bermain-main. Setelah membawa bahan obat ke ruang alkimia, dia menutup pintu dan mulai memurnikan piel, menghabiskan 1 hari untuk memurnikan piel. Piel pembersih bumi transformasi ketiga kelas atas. Su Tianmu memegang ramuan di tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan pembersih bumi transformasi 3 kali lipat ini sudah cukup untuk membuat alam Pratori Zone memiliki peluang 80% untuk menerobos alam pembersih bumi. Hanya saja dia tidak bisa menggunakannya sendiri, jadi dia hanya memiliki Suire Elixir untuk digunakan. Tapi ramuan yang satu ini dilepaskan, pasti akan bisa membuat mereka yang berada di tahap awal alam pembersihan bumi menjadi benar-benar gila. Namun, memurnikan ramuan ini bukan untuk menjualnya, apalagi menggunakannya untuk dirinya sendiri, tetapi menggunakannya untuk Yuan Xiao. Bukankah Master dari Divisi Inspeksi mendengarkan kata-kata Master Piel Agung dan berpikir bahwa fondasi Yuan Xiao telah rusak? Kalau begitu biarkan dia menerobos alam lagi. Namun, saat ini dia tidak dapat melihat Yuan Xiao, dan Divisi Inspeksi pasti tidak akan membiarkan dia melihat Yuan Xiao, dan kemungkinan menemukan seseorang untuk mengirimkannya juga tinggi sehingga dia tidak akan dapat mengirimkannya, tetapi Su Tianmu tidak akan mengirimkannya, dan dia akan membiarkan Yuan Xiao mengambilnya sendiri. Pada saat ini, Yuan Xiao sedang berada di kamar tidur untuk menjual rengekan dan isapan, sangat bahagia. Tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di benaknya, Yuan Xiao langsung jatuh terlebih dahulu ke pelukan wanita itu dan hampir pingsan. Tuan muda, wanita di bawah langsung ketakutan setengah mati, panik dan meraung pada Yuan Xiao. Jika sesuatu terjadi pada Yuan Xiao, dia takut dia akan dibunuh oleh 1000 pisau. Huffing and puffing. Wajah Yuan Xiao penuh dengan rasa sakit, terengah-engah, baru saja kali ini, benar-benar hampir membunuhnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah Su Tianmu mencariku? Yuan Xiao berguling dan menarik napas, lalu mendorong wanita itu menjauh dan mengenakan pakaiannya untuk keluar. Cari Su Tianmu secepat mungkin. Mengirimkan lingkaran dalamnya, dan kemudian Yuan Xiao duduk di ruang kerja dan menunggu dengan tenang. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, orang percaya itu akhirnya kembali. Benar saja, kamu mencariku untuk sesuatu. Melihat botol giok yang diserahkan oleh kekasihnya, Yuan Xiao tersenyum pahit, jangan gunakan cara ini untuk mencarinya, atau pada saat itu, jika selalu seperti ini di masa depan, itu akan membunuhnya, belum lagi dia akan mengerut. Membuka botol giok dan menuangkan ramuan, Yuan Xiao langsung dipenuhi dengan kecemasan. Piel pembersih bumi 3 putaran. Memanggilnya hanya untuk ini. Sebagai putra dari Master Divisi Inspeksi, dia bahkan tidak akan mampu membeli piel pembersih bumi transformasi ketiga. Masalah ini terlalu kacau. Tidak, obat mujarab ini sepertinya bukan dan pembersihan bumi putaran ketiga yang normal. Yuan Xiao juga orang yang memiliki wawasan, dan dengan cepat menemukan perbedaan dalam piel ini, dan setelah menganalisis beberapa di antaranya dengan cermat, dia sangat terkejut sehingga seluruh badannya melonjak. Piel pembersihan bumi 3 putaran tingkat atas. Orang yang baik, itu langsung mengejutkannya. Hanya seorang Air Checker transformasi ketiga biasa dan sudah bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi, dan Air Checker transformasi ketiga tingkat atas dan bahkan lebih sulit untuk menemukannya. Mungkinkah dia menyempurnakannya sendiri? Dia sudah menjadi alkemis kelas 5. Yuan Xiao menatap matanya saat gelombang keterkejutan mengalir di dalam hatinya. Orang harus tahu bahwa di seluruh kerajaan, hanya ada satu alkemis kelas 5, guru besar dan tidak akan pernah bisa menemukan yang lain. Su Tianmu mampu meramu 3 revolusi pembersihan bumi dan kelas atas, dan jelas merupakan seorang alkemis kelas 5. Dan seorang alkemis kelas 5 berusia 18 atau 19 tahun, sungguh menakutkan. Yuan Xiao menelan ludah dengan keras dan memandangi piel-piel itu untuk waktu yang lama sebelum kembali ke akal sehatnya. Apa tujuan Su Tianmu melakukan ini? Kemudian dia berspekulasi tentang tujuan Su Tianmu melakukan ini. Mungkinkah dia ingin aku membuktikannya pada ayah? Itu pasti. Tuan dan Yang Agung menyemburkan omong kosong dan menyebabkan saya sangat menderita. Saya harus menghancurkan alam lain dan membuatnya kehilangan muka. Yuan Xiao memegang piel di tangannya,
Cahaya tegas melintas di matanya. Guru dan Agung telah menyakitinya untuk menargetkan Su Tianmu. Tidak dapat dikatakan bahwa dia tidak sengsara. Balas dendam ini harus dibalas. Tuan muda, Tuan telah kembali dengan Tuan besar dan memintamu untuk pergi dan memperbaiki fondasimu. Suara seorang bawahan terdengar di luar. Yuan Xiao terdiam sejenak saat mendengarnya. Kebetulan sekali. Kemudian sudut mulutnya menebarkan senyum jahat. Ini bagus. Pukul wajahnya saat itu juga. Biarkan benda tua itu tahu betapa kuatnya Su Tianmu. Saya sedang menstabilkan kultivasi saya. Beritahu ayah saya akan pergi setelah saya menyelesaikan kultivasi saya. Ya, bawahan di luar dengan ragu-ragu mengepalkan tinjunya dan pergi. Tuan dan Yang Agung, Anda ingin membawa ayah saya ke dalam kelompok dan membantu pangeran kedua. Saya hanya akan membuat Anda tidak mungkin melakukannya. Yuan Xiao dengan dingin tertawa. Akhir-akhir ini, Guru dan Agung berjalan ke arahnya dengan rajin. Datang segera setelah dia bebas, dan setiap kali, dia bahkan mengatakan dengan nama yang indah bahwa dia membantunya memperbaiki akarnya. Ya, dia tidak dapat menyangkal bahwa pemulihan Shifu memiliki efek, tetapi untuk efek kecil itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu tidak memiliki banyak efek sama sekali, itu hanya digunakan untuk menipu ayahnya. Penari Agung juga menggunakan metode ini untuk membuat ayahnya harus hormat setiap hari, memohon kepada penari Agung untuk melakukan pekerjaannya. Meskipun Yuan Xiao adalah seorang playboy, dia tidak sampai bandel, apalagi bodoh, dan dia tahu persis apa yang sedang dilakukan oleh guru besar dan segera duduk di atas kasur di samping dan mulai berkultivasi untuk membuat terobosan. Di dalam lobi, seorang pria parubaya dengan wajah agung sedang menghibur guru besar dan pria parubaya ini adalah guru divisi inspeksi. Tuan dan Yang Agung, periode waktu ini benar-benar mengganggu Anda. Kepala divisi tersenyum dan dengan hormat berkata, akhir-akhir ini guru besar dan datang untuk membantu putranya memperbaiki akarnya setiap kali dia bebas. Ini adalah bantuan yang luar biasa. Tuan besar divisi yang sopan, putra Anda adalah pilar negara kita, prestasinya di masa depan pasti luar biasa. Jika masa depannya dirusak oleh penjahat dalam hal ini, itu akan menjadi kerugian bagi seluruh kerajaan. Grand dan Master tersenyum ringan dan berbicara, memuji Yuan Xiao sambil lalu, memuji dia berarti memuji Master divisi. Adapun penjahat dalam kata-katanya, dia secara alami mengacu pada Su Tianmu. Wajah kepala divisi lebih banyak tersenyum ketika mendengar ini. Pada kenyataannya, bakat Yuan Xiao tidak pernah terlalu tinggi, ini ada di dalam hatinya, tetapi dia masih tersanjung oleh kata-kata guru besar dan, di seluruh kerajaan, tidak banyak orang yang dapat dihargai oleh guru besar dan guru. Bawahan itu kembali dan menangkupkan tinjunya ke arah kepala divisi. Melihat bahwa dia adalah satu-satunya yang kembali dan tidak ada tanda-tanda Yuan Xiao, kepala divisi mengerutkan kening. Di mana Tuan Muda? Tuan Muda sedang berkultivasi. Berkultivasi. Wajah Master divisi tidak terlihat bagus. Apa yang bisa dibudidayakan saat ini? Tidakkah Anda tahu bahwa guru besar dan telah datang? Ada hal yang lebih penting daripada memperbaiki fondasi. Tidak ada salahnya, orang tua itu justru orang yang tidak ada hubungannya. Setelah fondasi anakmu berangsur-angsur stabil, dia harus berkultivasi dengan tekun. Wajah guru besar dan memancarkan ketidaksenangan tanpa kehilangan jejak apapun, dan dia membuka mulutnya dengan tidak peduli. Mendengar hal ini, guru si sekali lagi sangat gembira. Tampaknya metode Shifu dan benar-benar efektif, yang semuanya membuat Yuan Xiao mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan berkultivasi dengan tekun. Ini semua berkat guru besar dan kepala divisi melengkungkan tangannya dan menangkupkan tinjunya, lalu bertanya, aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan putra anjingku untuk menerobos alam lagi. Ada harapan di mata Tuan Si, apakah fondasinya stabil atau tidak tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terobosan berikutnya. Dalam 2 tahun, sulit, dalam 1 tahun, hampir tidak mungkin. Tuan besar dan merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kekecewaan melintas di mata guru Si, dia hanya memiliki 2 putra. Putra sulung berada dalam situasi khusus, harapannya semua tertuju pada Yuan Xiao. Begitu Yuan Xiao gagal menerobos ke alam surgawi, garis keturunannya akan setara dengan sia-sia. Bahkan jika dia berada di alam surgawi, berapa ratus tahun dia bisa hidup.
Tuan dan Yang Agung, Tuan Yuan baru-baru ini mengais beberapa botol anggur yang baik, bagaimana kalau kita minum beberapa cangkir satu sama lain? Dengan itu, kepala divisi berbicara dengan senyum tipis, seolah-olah semuanya tidak berpengaruh padanya sama sekali. Anggur yang enak, mata guru besar dan berbinar, dia kecanduan anggur dan tentu saja tidak akan melewatkan minum anggur yang enak. Kepala divisi juga tahu persis hobi Tuan Besar dan telah mencari semua jenis anggur yang baik untuk menyenangkan Tuan Besar dan selama periode waktu ini. Antara anggur yang enak dan makanan yang enak, waktu dengan cepat berlalu. Di dalam ruang kerja, wajah Yuan Xiao memerah, dan dia hanya merasa meridiannya akan meledok. Tuntut aku, Yuan Xiao meraung keras di dalam hatinya, menggunakan semua kekuatannya untuk mati-matian menyerang ke arah tingkat kedua dari alam penjernih bumi. Ketika kekuatannya hampir habis, kultivasinya akhirnya menembus tingkat kedua dari alam menembus bumi. Wah, akhirnya berhasil menerobos. Yuan Xiao langsung lumpuh di tanah, menarik napas panjang, senyum terangkat di wajahnya, kemarahan buruk yang telah dia tahan begitu lama akhirnya bisa keluar. Tidak berani beristirahat lebih lama, dia buru-buru duduk untuk menstabilkan kultivasinya, pada saat yang sama mengambil penyembuhan dan untuk memperbaiki meridian yang terburu-buru. Setelah menghabiskan setengah hari, Yuan Xiao akhirnya keluar dari ruang kerja. Tuan dan Yang Agung, bukankah Anda menyimpulkan bahwa saya tidak dapat menerobos alam? Saya ingin tahu apakah Anda akan terkejut saat melihat saya. Melihat ke arah lobi, mulut Yuan Xiao diwarnai dengan sedikit senyum jahat sebelum dia berjalan dengan langkah besar dengan langkah kaki yang sangat mudah. Di dalam lobi, Division Master dan penari agung telah menghabiskan minuman mereka dan menikmati tarian orang-orang cantik. Ayah, guru besar dan Yuan Xiao berjalan ke lobi dan mengepalkan tinjunya kepada keduanya. Kepala divisi memiliki wajah penuh dengan anggur dan wajahnya tenggelam ketika dia melihat Yuan Xiao. Hari sudah hampir gelap dan dia akhirnya mau keluar. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh para penari untuk turun. Guru dan yang hebat, tetapi demi masalah utama Anda, banyak kerja keras, mengapa Anda tidak datang dan berterima kasih kepada guru dan yang hebat? Terima kasih. Senyum dingin mengembang di sudut mulut Yuan Xiao, dia akan berterima kasih pada benda tua ini. Berjalan ke arah guru besar dan dia menatapnya dengan wajah malu-malu, tanpa rasa hormat. Ketika Tuan dan Agung melihat sikap Yuan Xiao, wajahnya langsung tidak senang, dan wajah kepala divisi bahkan lebih marah, sikap macam apa ini? Tuan dan Yang Agung, perbedaan apa yang Anda lihat antara saya dan 2 hari sebelumnya? Tanpa menunggu kepala divisi membentak, Yuan Xiao berbicara kepada guru besar dan Tuan besar dan semakin kesal, tapi dia tetap memaksakan diri untuk melihat Yuan Xiao. Tidak ada perbedaan. Kemudian dia berbicara dengan cuek, hanya 2 hari tidak bertemu satu sama lain, perubahan apa yang bisa terjadi? Tuan dan yang hebat, lebih baik Anda melihat lebih dekat. Yuan Xiao dengan cuek berkata, benda tua, begitu buta. Beraninya kamu. Namun, Master of the Division tidak tahan lagi, menamparkan meja dan meraung dengan keras, hampir menghancurkan meja dengan tamparan. Melihat bahwa dia akan bertengkar, Yuan Xiao tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya, lalu dia berhenti berpura-pura dan langsung meledokkan nafasnya. Aura tingkat kedua dari alam bumi Toro Farel langsung menyapu tempat kejadian. Guru divisi dan penari agung sama-sama terkejut ketika mereka merasakan aura Yuan Xiao. Tingkat kedua dari alam bumi yang menyeluruh. Xiaoer, kamu, Master of the Division membuka mulutnya dengan tidak percaya, penari hebat bahkan sangat terkejut sehingga dia berdiri, matanya penuh ketidakpercayaan, setelah mencabut bibitnya, bagaimana mungkin bisa menerobos begitu cepat. Bahkan jika tidak ada pencabutan, bahkan jika Yuan Xiao adalah bakat surgawi, tidak mungkin untuk menerobos begitu cepat. Melihat wajah kaget Tuan Besar yang terkejut, hati Yuan Xiao begitu nyaman sehingga terbang begitu saja. Di seluruh kerajaan, tidak banyak orang yang bisa menakut-nakuti Tuan Besar seperti ini. Tuan dan Yang Agung, bukankah Anda menyimpulkan bahwa akan sulit bagi saya untuk mencapai apapun di masa depan, dan bahwa saya tidak akan dapat membuat terobosan dalam waktu singkat? Tersenyum dingin, dia membuka mulutnya. Hal lama, Anda mengatakan ini sendiri, bisakah Anda masih bertahan di wajah Anda sekarang?
Kerutan di wajah guru besar dan bergetar, wajahnya langsung tidak sedap dipandang. Dia memang mengatakan ini, dia bahkan mengatakannya kepada guru divisi hari ini, dan sekarang Yuan Xiao datang menerobos alam, tamparan di wajah ini, seharusnya tidak terlalu keras. Untuk waktu yang lama, guru besar dan bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Muda Yuan, orang tua yang membantumu memperbaiki fondasi bukanlah untuk membuatmu tampil di depan orang tua itu. Tidak butuh waktu lama bagi guru besar dan untuk meluruskan ekspresinya dan membuka mulutnya dengan cuek. Adegan besar seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya, hal semacam ini dari Yuan Xiao hanya bisa dianggap berbulu. Ho, Yuan Xiao tertawa, masih benar-benar tidak tahu malu, ini bisa mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Ayah, tahukah Anda bagaimana anak saya menerobos tingkat kedua dari alam bumi menyeluruh? Yuan Xiao hanya mengabaikan guru besar dan menoleh ke guru divisi. Guru divisi melirik guru besar dan keraguan muncul di matanya. Mungkinkah karena bukan guru besar dan yang membantu Anda memperbaiki fondasi Anda? Itu Sutianmu. Sutianmu memberiku pial pembersihan bumi transformasi ketiga kelas atas, membantuku menerobos ke tingkat kedua alam pembersihan bumi. Sebelumnya, ketika dia membantuku menerobos alam pembersihan bumi, dia sama sekali tidak merusak fondasiku. Ayah, jangan tertipu oleh benda tua ini lagi. Hal yang lama, ketika Tuan Besar dan mendengar kata-kata Yuan Xiao, wajah tuannya langsung marah, beraninya dia memanggilnya benda tua di depannya dan menyebutnya pembohong. Apakah itu Sutianmu lagi? Wajah Master of the Division tenggelam, dia sudah lama menyuruh Yuan Xiao untuk menjauh dari Sutianmu, tapi dia tidak menyangka bisa sedekat itu dengan Sutianmu lagi. Ayah, ini adalah botol giok berisi piel yang diberikan Sutianmu kepadaku. Tanpa menunggu guru divisi dan guru besar dan membentak, Yuan Xiao membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol giok itu, yang masih memiliki sisa aroma ramuan di dalamnya. Wajah Tuan Besar dan berubah ketika dia melihat ini dan segera mengangkat tangannya untuk mengambil botol giok itu. Tetapi Yuan Xiao bahkan tidak memberinya kesempatan itu dan langsung mendorong botol giok itu ke tangan Tuan Divisi. Kepala divisi mengambil botol giok dan menatap Yuan Xiao dengan curiga, mengambilnya dan mengendusnya di bawah hidungnya. Ini benar-benar piel pembersih bumi 3 revolusi kelas atas. Aroma obat ini, sama sekali tidak salah lagi. Ayah, yayasan saya tidak hancur sama sekali, dia telah berbohong kepada Anda. Yuan Xiao tidak sabar untuk merobek wajah Master Piel besar itu. Ekspresi Master Si sekali lagi menjadi curiga, Yuan Xiao yang mampu menerobos alam membuktikan bahwa fondasi akar jelas bukan masalah. Belum lagi menerobos dengan mengorbankan fondasi lagi, fondasinya rusak, tidak mungkin hal seperti itu ada. Memikirkan apa yang telah dilakukan penari agung sebelumnya, semuanya sangat mencurigakan. Master of the Division, putra Anda telah membuat terobosan. Kali ini, guru besar dan melihat bahwa Master of the Division sudah mulai mencurigainya. Kepanikan muncul di matanya, dan dia buru-buru membuka mulutnya untuk menjelaskan. Kepala divisi tidak berani menyinggung perasaannya, dia juga tidak berani menyinggung perasaan kepala divisi, apalagi itu masih penguasa divisi inspeksi. Tuan Besar dan, apakah fondasi anak saya rusak atau tidak? Kepala divisi menyela kata-kata guru dan agung, dan suaranya bahkan mulai menjadi dingin. Guru divisi, fondasi putra Anda pasti rusak. Guru besar dan buru-buru berbicara sambil mengulurkan tangannya ke arah Yuan Xiao. Tapi Yuan Xiao sudah berjaga-jaga terhadapnya dan langsung mengambil langkah untuk menghindarinya. Terakhir kali guru besar dan yang mengetahui bahwa fondasinya rusak setelah memeriksa dia dan kemudian badannya. Guru dan yang hebat pasti telah memainkan trik kotor pada badannya. Jika tidak, bagaimana dia bisa menipu mata ayahnya? Guru Si juga memikirkan hal ini, dan tanpa menunggu guru besar dan menyentuh badan Yuan Xiao, dia pergi dan meraih tangan Yuan Xiao dan mulai menyelidikinya. Tidak ada masalah dengan akarnya sama sekali. Setelah memeriksa situasi Yuan Xiao dengan hati-hati, wajah guru divisi benar-benar suram dan cahaya dingin melintas di wajahnya saat dia menatap guru besar dan wajah guru besar dan berubah dan dia terhuyung-huyung mundur selangkah. Dia tahu bahwa masalahnya telah sepenuhnya terungkap. Karena putra Anda sudah tidak terluki, maka saya akan pergi. Guru dan agung dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan mengepalkan tinjunya saat dia pergi.
36 siasat adalah rencana terbaik. Dia hanya tidak percaya bahwa Master of the Division akan berani merobek wajahnya bersamanya. Permusuhan berkobar di wajah Master Xi, pergi seolah tidak ada yang terjadi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Yuan mudah digertak? Berani menumpangkan tangan pada putranya, dan bahkan menyebabkan dia memukuli Yuan Xiao setengah mati, ini benar-benar melanggar garis bawahnya. Orang lain takut padamu, tapi kepala divisi ini tidak takut padamu. Yuan Xiao hanya merasakan hembusan angin bertiup di depannya, dan di saat berikutnya, dia kehilangan pandangan dari kepala divisi. Apa yang kamu inginkan? Penari hebat bahkan belum keluar dari lobi ketika dia berbalik dengan gusar dan wajahnya langsung berubah ketika dia melihat Master Xi menyerang ke arahnya. Kamu berani menyentuh aku yang sudah tua ini. Serangan Division Master terus berlanjut, langsung membuat penari hebat terbang dengan satu pukulan. Penari agung tidak kuat, hanya di tingkat pertama alam Tong Tian, dan di depannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak ada yang berani menyentuh orang-orang dari keluarga Yuanku. Master of the Division bergegas dan memberikan pukulan lain kepada penari agung, dan raungan penari agung langsung keluar dari lobi. Kau pikir aku tidak akan berani menyentuhmu hanya karena kau adalah seorang guru besar dan... Bahkan jika Raja Surga datang, aku akan tetap menghajarnya. Ayah, Yuan Xiao melihat ayahnya dengan kasar memukuli penari agung, hatinya sesakit itu, tetapi melihat penari agung sekarat, dia buru-buru naik untuk menariknya kembali, akan buruk jika nyawa hilang. Enyahlah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Master of the Division ditarik menjauh, tetapi masih belum merasa cukup lega dan menendang penari hebat keluar dari lobi. Kali ini, penari agung bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Su Tianmu tidak tahu apa yang telah terjadi pada keluarga Yuan, tapi dia bisa memikirkannya hanya dengan memikirkannya. Mari kita berharap Master dari Divisi Inspeksi akan memiliki temperamen yang lebih keras. Sudut mulut Su Tianmu menyebar menjadi senyuman yang menyenangkan. Jika kepala divisi inspeksi adalah seseorang dengan temperamen yang sangat keras, maka penari hebat akan melakukan pekerjaannya untuknya. Hiya, setelah meninggalkan pavilion Yuan Xi, Su Tianmu langsung menuju ke wilayah tengah. Dia sekarang harus pergi dengan Pangeran Kerajaan Agung untuk membahas masalah perburuan musim gugur. Mengenai perburuan musim gugur, dia pada dasarnya ada dua pikiran sekarang. Jangan bertarung, jika kamu bertarung lagi, orang akan mati. Kalian sekumpulan pembunuh surgawi, hentikan. Bagaimana kamu bisa menggertak orang seperti ini? Enyahlah. Dalam perjalanan ke area hub, hanya sekelompok orang yang terlihat saling mengepung, dan suara perkelahian, teriakan dan hentakan yang terus-menerus bergema. Su Tianmu hanya menyapu sekilas dan tidak memperhatikannya, tetapi kemudian beberapa orang terbang keluar dari kerumunan, menyebabkan dia harus menghentikan kudanya dengan tergesa-gesa. Melihat ketiga orang yang terbaring sekarat di jalan, Su Tianmu mengerutkan kening. Dari pakaian ketiga orang ini, tidak ada yang berwibawa, nafas di badan mereka tidak terlalu kuat, jelas bahwa mereka adalah warga sipil. Tiba-tiba, warga sipil setengah mati, tatapan Su Tianmu dingin. Kultivasi menjadi lebih kuat, tidak digunakan untuk menggertak warga sipil. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa di antara kerumunan, 10 atau lebih seniman bela diri yang mengenakan pakaian berbeda sedang memukuli beberapa orang tua. Di antara mereka, ada juga beberapa pemuda yang melakukan perkelahian, tetapi mereka semua dipukuli oleh orang-orang dengan pakaian berbeda. Dalam waktu singkat, seorang pemuda dipukuli dan terbang ke belakang, jatuh di depan Su Tianmu dan memuntahkan darah. Seseorang dari keluarga Gu, Su Tianmu sedikit mengernyit, dia tidak mengenali orang ini, tetapi dia lebih dari akrab dengan lambang klan di dadanya. Pangeran Su, pemuda dari keluarga lembah membeku sejenak ketika dia melihat Su Tianmu dengan jelas di atas kudanya, lalu dia naik dengan wajah penuh keterkejutan. Apa yang terjadi di sini? Su Tianmu melirik di antara kerumunan dan bertanya. Pangeran Su, orang-orang itu terlalu banyak menindas orang, mereka hanya memperlakukan rakyat negara kita seperti babai dan anjing. Pemuda dari keluarga Gu menunjuk ke arah orang-orang yang mengenakan pakaian asing dan berkata dengan kemarahan yang benar. Mereka semua dari kerajaan Yunwei, mereka mengamuk di ibu kota kerajaan ketika mereka tiba, belum lagi menabrak dan meluki orang,
mereka bahkan tidak menebus kesalahan. Beberapa veteran medan perang berdebat dengan mereka, tetapi mereka dimarahi sebagai babai dan anjing dan binatang buas, dan mereka bahkan dipukuli seperti ini. Pangeran Su, kamu cepat selamatkan para veteran itu. Para veteran itu telah mengabdikan hidup mereka untuk negara, untuk melindungi keluarga dan pertahanan negara sepanjang hidup mereka, tidak mati di medan perang tetapi dipukuli sampai mati oleh mereka, benar-benar tidak bisa menelan nafas ini. Pemuda dari keluarga Gu berbicara, mengertakkan gigi karena marah. Para veteran dipukuli, orang-orang negara musuh dipamerkan di wilayah mereka, sungguh memalukan. Su Tianmu terbakar amarah saat dia mendengarkan, kapan giliran orang-orang dari kerajaan Changlan mereka diganggu oleh orang-orang dari negara musuh, atau seorang veteran dipukuli. Jika mereka, para pemuda, tidak berdiri, bukankah itu akan membuat hati semua veteran, semua orang yang membela negara mereka menjadi dingin? Bagaimana dengan Departemen Inspeksi? Mereka tidak peduli. Pemuda dari keluarga Gu tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mereka berani peduli? Mereka dulu adalah pengganggu di masa lalu, tetapi ketika negara-negara musuh ini datang, mereka menjadi nenek moyang mereka. Su Tianmu sangat marah sehingga dia tertawa dingin. Aula inspektur dengan tulang yang begitu lembut. Tidak heran perang perbatasan tidak berhasil. Bagaimana Anda bisa memenangkan perang dengan tulang selembut itu? Saya akan mengurus apa yang tidak dipedulikan oleh Departemen Inspeksi. Su Tianmu dengan dingin meraung dan berguling dan turun. Apa yang dilakukan oleh rekan senegaranya? Ketika Anda tiba di wilayah mereka, Anda harus mematuhi aturan di sini. Orang negara musuh tidak memiliki hak istimewa. Di sini, ini bukan tempat di luar hukum mereka. Terlalu berlebihan, bisakah mereka menjadi tidak bermoral hanya karena mereka eksotis? Mereka semua adalah veteran medan perang yang telah membunuh banyak musuh, dan mereka akan dibunuh hidup-hidup oleh mereka. Bahkan para pembantu terluki, mengapa para inspektur belum datang? Inspektorat, jika kamu mengandalkan mereka, kamu mungkin juga mengharapkan guntur jatuh dari langit. Orang-orang di sekitar daerah itu gemetar karena marah, gigi mereka hampir terkatup, tetapi mereka hanya bisa mengutuk, tidak ada yang berani melanjutkan, dan konsekuensi dari keberanian untuk melanjutkan juga terlihat, tidak terbunuh tidaklah buruk. Inspektorat tidak berani mengelola, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola, hati rakyat tidak berdaya dan sedih, sejak kekalahan perang, tidak hanya moral perbatasan yang turun drastis, kerajaan juga terpuruk, utusan musuh masuk ke dalam negeri, itu benar-benar sampai pada kekuatan kerajaan, tetapi kerajaan tidak berani melakukan apapun terhadap mereka. Selusin atau lebih orang asing, memukuli para veteran medan perang itu sampai benar-benar pingsan sebelum menyerah, tetapi tidak memilih untuk melepaskan mereka dengan cara ini, tetapi meludahi mereka, dan bahkan mengambil seember dupa malam dari samping dan menuangkannya ke atas mereka, langsung berbau busuk ke langit yang tinggi. Su Tianmu baru saja berguling dan melompat ke kerumunan. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajahnya langsung sedingin es sampai ekstrim, membunuh orang hanya menggertak mereka terlalu banyak. Sekelompok sampah, ayo pergi. Setelah memukuli dan menghina para veteran itu, orang-orang asing itu bertepuk tangan dan melenggang pergi, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tapi ada satu orang yang berani. Sebelum mereka sempat mengambil beberapa langkah, orang-orang asing itu hanya merasakan kilatan di depan mata mereka saat satu orang melesat ke arah mereka. Siapa? Tepat saat teriakan meraung terdengar, orang yang berada di depan terkena serangan lutut, tulang rusuknya patah, dan mulut serta hidungnya berdarah saat dia berlutut dengan keras di tanah. Langsung mematahkan nafasnya. Kamu ingin pergi begitu saja setelah memukuli seseorang? Aku membiarkanmu pergi. Kaki kanan Su Tianmu bertumpu pada orang asing yang berlutut di depannya. Tatapannya dengan dingin menatap orang asing yang tersisa, kata-katanya dipenuhi dengan aura pembunuh. Siapa dia? Penduduk sekitar melihat Su Tianmu langsung menendang satu orang sampai mati dengan satu pukulan, dan merasakan kelegaan yang luar biasa, dan kemudian hati yang terangkat. Akhirnya ada orang kuat yang telah bergerak, tendangan ini terlalu melegakan. Para kutu kupret ini, mereka harus dibiarkan mati dengan cara yang paling menyakitkan. Ketika mereka ingin tahu dari pihak mana orang yang melakukan tembakan itu berasal, mereka melihat bahwa Su Tianmu baru berusia 18 atau 19 tahun, mata mereka bersinar dengan keheranan, dan kemudian kekecewaan,
begitu mudah, meskipun dia adalah pria berdarah panas. Kekuatannya tidak cukup kuat untuk pergi kemanapun, dan seperti biasa, dia tidak dapat menghindari nasib dirobohkan. Siapa kamu? Beraninya kamu membunuh orang-orang kami? Apakah kamu tahu siapa kami? Orang-orang asing itu melihat bahwa Su Tianmu menendang salah satu dari mereka sampai mati dengan satu pukulan. Mereka terkejut dan marah, dan semua menghunus pedang mereka dan menunjuk ke arah Su Tianmu, meraung dengan marah dalam aksen asing mereka. Bunuh orang-orangmu. Su Tianmu memberi mereka jawaban sebelum menghunus pedangnya untuk membunuh mereka. Berani, kamu mencari kematian. Melihat Su Tianmu masih berani menghunus pedangnya dan bergerak, orang-orang asing itu benar-benar marah dan mereka semua membunuh Su Tianmu. Kekuatan orang asing ini tidak lemah, semuanya berada di atas alam Toroukfare, dan alam Toroukfare tengah menyumbang setengah dari mereka, tetapi di depan Su Tianmu, mereka semua hanyalah beberapa ayam dan anjing kotor. Dentang, 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 aigo, aigo. Setelah 3 jurus, selusin orang itu semuanya dijatuhkan ke tanah oleh Su Tianmu. Meratap di semua tempat, aku, Tanah Changlan, tidak akan pernah membiarkan kalian orang asing menjadi sombong. Kata-kata yang bagus, perkasa dan mendominasi. Pahlawan muda, kalimat sederhana itu sangat menginspirasi, dan penduduk di sekitarnya, semuanya bersorak dan menyemangati Su Tianmu. Pangeran Su sungguh luar biasa. Tidak ada, yang bisa membuatnya membungkuk. Anggota keluarga Gu yang terluki memandang Su Tianmu dengan mata penuh kekaguman. Di masa lalu, 2 keluarga berusia 200 tahun tidak bisa, 2 pewaris tahta tidak bisa, dan sekarang orang asing, terlebih lagi, tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuat Su Tianmu menundukkan kepala dan menekuk pinggangnya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak bisa membunuh kami. Ada beberapa orang asing yang baru saja dipatahkan tangan dan kakinya oleh Su Tianmu. Melihat Su Tianmu berjalan dan ingin menyelesaikannya sepenuhnya, mereka semua berhenti meraung dan meraung dengan wajah penuh kepanikan. Kita semua bisa menjadi utusan kerajaan Yunwei, jika kamu berani membunuhku, kamu memulai perang. Jika Anda berani membunuh kami, Anda adalah orang berdosa kerajaan. Hentikan, apakah kamu ingin dihancurkan berkeping-keping dan dihancurkan menjadi 3 klan? Melihat langkah kaki Su Tianmu tidak berhenti, orang-orang asing itu takut dan suara mereka bergetar saat mereka berbicara. Beraninya mereka mengancamnya. Wajah Su Tianmu melayang dengan permusuhan, untuk menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan meruntuhkannya menjadi 3 klan, hanya oleh Anda orang-orang eksotis. Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat kekuatan kerajaan Yunwei kalian. Jika kalian berani menyentuh salah satu dari saya akan menginjak-injak gunung dan sungai, dan menginjak-injak kerajaan Yunwei. Dengan lambaian pedang tajam, kepala itu jatuh ke tanah. 3 orang asing yang tersisa, yang berlumuran darah, langsung kedinginan, bahkan tidak dapat berbicara. Mulut besar, taktik yang kejam. Ketiga orang itu memandang Su Tianmu dan benar-benar ketakutan. Mereka tidak tahu apakah Su Tianmu benar-benar bisa menginjak gunung dan sungai, mendorong melintasi 10.000 mil, tetapi itu lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Saat Su Tianmu hendak menghabisi 3 orang asing yang tersisa, tiba-tiba suara derap kaki kuda terdengar, hanya untuk melihat sekelompok orang bergegas ke sisi ini. Tuan Su, inspektorat ada di sini. Ada juga utusan musuh. Melihat ini, anggota keluarga Gu buru-buru bergegas untuk memperingatkan dengan waspada, yang berarti Su Tianmu harus bergegas pergi. Orang-orang dari kerajaan Yunwei tidak mudah untuk dihadapi, dan divisi inspeksi tidak bias menguntungkan Anda sekarang. Anak muda, cepatlah pergi. Divisi inspeksi ada di sini, kamu harus pergi dengan cepat. Mereka pasti akan menyalahkanmu dan meminta pertanggungjawabanmu pada kerajaan Yunwei. Pergilah sekarang. Tak satu pun dari kami akan mengatakan bahwa Anda melakukannya. Pergilah sekarang. Penduduk sekitar juga dengan cemas mendesak Su Tianmu. Mereka tidak mampu berbuat banyak, tetapi mereka semua mengerti siapa yang harus dilindungi dan siapa yang harus didukung. Su Tianmu berani menyelamatkan dan membunuh orang dengan tangannya. Dia adalah pahlawan nasional di benak mereka. Su Tianmu dengan dingin melirik tim yang bergegas mendekat, melihat orang-orang di sekitarnya yang khawatir dan cemas, dia hanya tersenyum hambar, memberi isyarat kepada mereka untuk merasa nyaman. Enyahlah,
Hentikan! Suara teriakan terdengar, sementara 3 kepala jatuh ke tanah. Kuda-kuda mendesis terus-menerus saat para utusan dari Divisi Inspeksi dan Kerajaan Yunwei bergegas melewati kerumunan dan berhenti di seberang Su Tianmu, melihat sekilas ke arah ladang mayat. Seketika, wajah para utusan dari Divisi Inspeksi dan Kerajaan Yunwei menjadi sangat suram. Kamu berani membunuh jenderal negara kita. Beraninya kamu. Kali ini, utusan dari Kerajaan Yunwei adalah seorang kasim dengan wajah yang sangat putih dan bibir yang sangat merah, dan lengkingan suara badai menyebabkan telinga kerumunan menjadi kewalahan, dan terlebih lagi, beberapa dari mereka mundur. Ayo teman-teman, bawa dia turun demi keluarga kita. Wajah Departemen Inspektur Jenderal sekali lagi menjadi jelek selama 1 menit, tetapi tidak ada yang bergerak. Pejabat musuh datang untuk memerintahkan mereka, sungguh sikap yang besar. Untuk apa kalian semua masih membeku? Cepat jatuhkan dia. Kasim dari negara musuh melihat bahwa orang-orang dari Departemen Inspeksi tidak bergerak, dia menjadi lebih marah, menunjuk hidung mereka dan meraung dengan kasar, masih tidak bergerak untuk menangkap seseorang, apakah mereka semua lelah hidup? Kerumunan Divisi Inspeksi memandang mata Kasim yang memancarkan cahaya dingin. Apa yang terjadi di sini mereka semua tahu, tidak bisa mengendalikan sudah cukup mencekik, tetapi juga oleh Kasim musuh untuk melakukan panggilan, menunjuk hidung dan memarahi. Jika bukan demi nyawa para prajurit perbatasan, mereka tidak akan bisa menahan keledai busuk ini untuk dipotong. Bagus untuk kalian semua, kami pasti akan memberitahu Yang Mulia Putri Mahkota tentang masalah ini, sehingga dia bisa menghukum kalian dengan keras. Melihat kerumunan Divisi Inspeksi masih menolak untuk bergerak, Kasim musuh sangat marah, menyilangkan tangannya dan mencubit jari-jari anggreknya, menunjuk hidung mereka dan mengutuk. Anak nakal, kamu berani membunuh jenderal negara kita, apakah kamu tahu seberapa besar kejahatan yang telah kamu lakukan? Masih tidak cepat datang dan menyergap. Kasim itu tidak punya pilihan selain membentak Su Tianmu, menunjuk ke arahnya dan mengumpat. Ho, Su Tianmu sangat marah sehingga dia tertawa dingin dan berkata, Yin Yang Men, apa yang kamu bicarakan? Pria Yin Yang, wajah Kasim itu berubah, lalu dia menjadi sangat marah. Dia awalnya adalah seorang pria yang tidak lengkap dan benci jika orang-orang memanggilnya pria Yin Yang. Kamu, apa yang kamu katakan? Vagina yang salah. Pantat busuk. Pantat busuk. Kasim itu membeku, lalu bergetar karena marah. Kelinci, kau sudah bosan hidup. Hari ini, tidak hanya kamu yang akan mati, semua orang yang berhubungan denganmu juga akan mati. Aku tidak hanya akan menghancurkan ketiga klanmu, aku juga akan menghancurkan ke-9 klanmu. Negara kita bahkan akan, Swiss. Dengan suara angin yang berembus, kerumunan para inspektur berubah warna dan langsung tercekik. Sungguh kecepatan yang sangat cepat. Su Tianmu menyarungkan rapiernya dan dengan dingin mengutuk. Kamu. Kasim musuh masih menunggang kudanya, tetapi ekspresinya menegang dan dia menunjuk ke arah Su Tianmu dengan tidak percaya, dan pada saat berikutnya, darah langsung keluar dari tenggorokannya. Kepala manusia itu kemudian langsung berguling ke bawah. Minum. Kerumunan Divisi Inspeksi langsung melompat ketakutan saat melihatnya, dan bahkan penduduk di sekitarnya pun ketakutan sampai-sampai mundur. Kemudian mereka berturut-turut menoleh untuk melihat Su Tianmu, semuanya menelan ludah dengan tidak percaya, dan mereka semua memiliki kepanikan di mata mereka. Seorang Kasim musuh, dibunuh begitu saja. Dari kata-kata yang baru saja dia ucapkan, dia adalah Kasim yang melayani Putri Agung negara musuh. Dianggap sebagai putra menteri dekat surga, statusnya bisa jauh lebih tinggi dari beberapa jenderal itu. Ini semua berani membunuh, cukup berani. Ketika setetes darah terakhir di pedang Suan Merah selesai menetes, Su Tianmu menyarungkan pedang dan melirik orang-orang dari Departemen Inspeksi. Ingin bergerak, kalimat samar seperti itu membuat semua orang di Divisi Inspeksi menggigil. Dia menjadi lebih kuat lagi. Setidaknya tingkat kelima dari alam bumi Toro Fare. Ketika dia berada di tingkat ketiga alam melampaui bumi, dia mampu membunuh kebanggaan surga di tingkat kelima atau bahkan keenam alam melampaui bumi. Sekarang saya khawatir bahkan tahap akhir alam melampaui bumi tidak akan bisa menekannya. Sudah berapa lama ini berakhir? Simpul di tenggorokan kerumunan Divisi Inspektorat berguling,
hanya untuk merasakan mulut mereka mengering. Su Tianmu semakin menjadi iblis. Barusan, ketika mereka membunuh Kasim musuh, mereka bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Jelas bahwa kekuatan Su Tianmu sudah menakutkan sejauh mana. Kemudian mereka saling melirik, mereka semua tersenyum pahit. Su Tianmu terlalu tangguh, membunuh siapapun dan semua orang, tetapi itu membuat mereka marah besar. Melakukan apa yang tidak berani mereka lakukan. Bahkan jika kepala divisi tidak lagi memperlakukan Su Tianmu dengan baik, mereka masih mengaguminya secara ekstrim. Turun, Kepala Inspektur Jenderal turun, dan sisanya mengikuti. Pangeran Su, apa yang Anda lakukan dalam hal ini adalah sukses besar, tapi memang agak berlebihan. Kepala prajurit mendatangi Su Tianmu dan berkata dengan tenang. Wajah Su Tianmu tetap tidak berubah, berlebihan. Jika konsekuensinya benar-benar serius, masalah besarnya adalah dia secara pribadi mengambil alih komando dan memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Yunwei. Pangeran Su, saat kami menyerangmu nanti, tolong pukul kami sedikit lebih keras, jika tidak, kami tidak akan bisa kembali dan mengirimkannya. Kepala prajurit terus berbicara dengan tenang, sebelum mundur dengan langkah besar. Su Tianmu, kamu memenggal kepala utusan kerajaan, kesalahanmu tidak bisa diampuni, ikutlah dengan kami. Kepala prajurit meraung dan mengedipkan mata pada orang-orang di belakangnya, mulai bergerak melawan Su Tianmu. Orang-orang dari divisi inspeksi semua mengerti dan mengikuti untuk bergerak melawan Su Tianmu, tetapi tidak ada yang menjalankan banyak kekuatan, mereka hanya mencoba untuk mengatasi bagian atas. Mereka pasti tidak akan bergerak secara nyata, tentu saja, jika mereka bergerak secara nyata, mereka tidak akan bisa mengalahkan Su Tianmu. Su Tianmu tanpa daya menganggukkan kepalanya, masih harus melakukan teater yang cukup, membalikkan tangannya dan menghunus pedangnya, tetapi pedang itu tidak keluar dari sarungnya, tetapi menggunakan sarungnya untuk menyerang. Orang-orang dari divisi inspeksi melihat sudut mulut mereka tertarik. Apakah ini tidak terlalu menghina? Kedua belah pihak bertukar pukulan, dan dalam beberapa pukulan, pria dari divisi inspeksi dipukuli oleh Su Tianmu. Namun meski begitu, kepala prajurit masih memandang Su Tianmu dengan penuh rasa terima kasih sebelum melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang pergi. Bertarung tapi bertarung tapi bertarung. Su Tianmu juga terlalu kuat. Su Tianmu, kamu tunggu kami. Pergi, pergi, pergi. Melihat kerumunan divisi inspeksi pergi dengan kepala kelabu, wajah-wajah penduduk di sekitarnya malah tersenyum ramah. Setiap dari mereka dapat melihat bahwa kerumunan divisi inspeksi sedang bermain-main dengan Su Tianmu. Saya akan merepotkan Anda untuk mengirim para veteran ini untuk menyembuhkan luka mereka. Su Tianmu menoleh ke anggota keluarga Gu dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan kartu emas. Tuan Su, kamu, apa yang kamu lakukan? Ketika pria dari keluarga lembah melihat kartu emas itu, dia buru-buru mendorongnya kembali. Inilah yang harus kita lakukan, jika Anda memberikannya kepada saya, bukankah ini penghinaan? Setelah mengatakan itu, pria dari keluarga Gu melambaikan tangannya dan membawa beberapa orang lain untuk menyelamatkan para veteran itu, seorang putra atau putri bangsawan saat ini, tetapi mereka semua tidak mempermasalahkan bau busuk itu dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang. Su Tianmu melihat sudut mulutnya menebarkan senyum, negara ini, masih ada harapan besar. Hia, berbalik ke kudanya, dia terus bergegas menuju area tengah. Ketika dia tiba di depan kediaman Pangeran Agung, para penjaga di pintu masuk melihat bahwa itu adalah Su Tianmu, dan bahkan tanpa memberitahunya, mereka segera membawa Su Tianmu untuk menemui Pangeran Agung. Pangeran Agung saat ini sedang duduk di ruang kerjanya, kata-kata di kotak buku di depannya, berantakan, mewakili suasana hatinya yang juga berantakan. Yang mulia, Adipati Su Tianmu ingin bertemu. Su Tianmu datang. Pangeran Agung mendengar sentakan tiba-tiba, semangatnya terangkat, dan dia segera bangkit. Cepat biarkan dia masuk. Ketika Su Tianmu memasuki ruang kerja, dia melihat Pangeran Agung menyambutnya dengan wajah gembira. Su Tianmu, kamu akhirnya mau mengambil inisiatif untuk datang kepadaku. Su Tianmu tersenyum ringan, dan dengan sapuan tatapannya, dia melihat kata-kata yang berantakan di kotak buku dan tahu bahwa Pangeran Agung Kerajaan khawatir. Apa yang membuat Yang Mulia tertekan? Pangeran Agung tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya,
Pertama-tama mengundang Su Tianmu untuk duduk, dan kemudian membuka mulutnya. Kamu dan aku tidak harus begitu berbeda. Panggil saja aku Saudara Qin. Nama keluarga Qin, nama keluarga kerajaan. Saudara Qin, Su Tianmu tidak memiliki konsep kehormatan dan rendah diri, dan secara alami meraung. Wajah Pangeran Agung menyebar, tetapi dia menghela nafas setelah mengambil tempat duduknya. Saudara Su, kamu tidak tahu, kunjungan Putri Agung Kerajaan Cloudway kali ini, tekanan pada saya tidak signifikan. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit dan tidak membuka mulutnya, menunggu kata-kata Pangeran Kerajaan Agung berikutnya. Putri Agung Kerajaan Cloudway juga dikenal sebagai Putri Nisang, dia telah berbakat sejak dia masih muda, dan keterampilan sastra dan militernya tidak tertandingi oleh saudara-saudari kerajaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Putri Agung telah mengagumkan ambisinya, memanipulasi politik dinasti, membasmi para pembangkang, dan berniat untuk merujuk pada Raja Wanita. Saudara-saudaranya telah dibunuh olehnya. Dia bahkan secara pribadi mempromosikan para jenderal di kamp militer, dan para jenderalnya sangat kuat, hampir seluruh pasukan ada di sakunya. Su Tianmu mendengarkan dan mengangguk sedikit, memang orang yang kejam, tapi ini semua tentang negara musuh, apa yang dikhawatirkan sekarang. Kali ini, Putri Nisang secara pribadi memimpin delegasi untuk berkunjung, satu untuk menaikkan gengsi dan dua untuk menekan, pada saat yang sama juga ingin mewarnai urusan internal kita. Sekarang dia telah menghubungi saudari ketiga berkali-kali, saya khawatir dia ingin mendorongnya ke permaisuri juga. Cahaya dingin melintas di mata Pangeran Agung, dengan karakter saudara perempuan ketiganya, mungkin dia akan benar-benar bekerja sama dengan Putri Nisang. Pada saat itu, dia tidak akan bisa duduk di atas tahta, tetapi kerajaan akan dihancurkan. Karakter Putri Nisang yang kejam dan banyak akal tidak akan pernah datang untuk melakukan perbuatan baik, dan setiap langkahnya, dia ingin menelan kerajaan Changlan mereka. Bahkan dia ingin menjadi permaisuri. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin, hanya dengan mendengarkan kata-kata Pangeran Agung, dia bisa tahu bahwa putri ketiga dan Putri Nisang jauh dari satu sama lain. Saudara Qin, mari kita bahas perburuan musim gugur dulu. Su Tianmu membuka mulutnya, itu masih terlambat, dan tidak cukup kuat, tidak ada gunanya banyak berpikir. Kulit Pangeran Agung menyatu, lalu menatap Su Tianmu dengan wajah ragu-ragu, ingin berbicara lama sebelum membuka mulutnya. Saudara Su, saya tidak tahu bagaimana kemampuan medis Anda. Keterampilan medis. Su Tianmu terdiam sejenak, medis siapa? Itu tidak akan bersambung.